Banyak yang tak tahu, hantu sebenarnya tidaklah menakutkan karena mereka sangat membenci cahaya matahari. Bahkan saat malam tiba, mereka hanya berani bersembunyi di sudut sunyi. Namun bagiku, untuk membuktikan otoritas mereka, aku rela menjadi hantu di rumah hantu dengan gaun merah dan wig panjang. Saat aku menjadi bantai dengan gergaji mesin, orang-orang akan gemetar mengira Sadako atau psikopat telah bangkit. Semua kengerian ini tercipta karena aku telah mengikat sistem rumah hantu terkuat dalam jiwaku. Selama aku berhasil meneror para pengunjung, aku akan mendapatkan poin jeritan untuk memperkuat tempat ini. Sejak aku mewarisi bisnis ini dari mendiang kakekku, kondisinya sangat memprihatinkan. Pendapatanku tak pernah lebih dari 300, dan tepat saat aku berniat menyerah dan menutupnya, sebuah suara lembut menyapa, "Permisi, berapa harga tiketnya?" Secara naluriah, aku langsung menjawab, 18 per orang, diskon 20% untuk rombongan. Tanpa ragu, gadis bernama Liu Ruxu itu membayar. Hatiku menciut, tipe pelanggan yang terlalu santai seperti ini biasanya sangat sulit untuk dibuat takut. Jika rumah hantuku gagal memberikan kengerian, tamatlah riwayatku. Aku pun segera memanggil asistenku. "Xiaoyan, urus mereka. Aku sendiri yang akan turun tangan sebagai aktor NPC kali ini." Xiaoyan terkejut, "Bos, Anda serius mau turun sendiri?" Belum sempat ia selesai bicara, seorang gadis pemalu bertanya dengan ragu, "Kak, apakah rumah hantu dengan NPC ini benar-benar seram?" Ruxu menjawab dengan penuh percaya diri, "Tenang saja, tempat ini tidak akan ada apa-apanya." Sementara itu, di ruang ganti, aku mulai mengenakan kostum penuh noda darah yang mengerikan. Tiba-tiba, suara sistem bergema, skill akting pembunuh tingkat dewa telah diaktifkan. Seketika, aura haus darah menyelimuti tubuhku. Aku merasa seperti monster pemangsa yang haus nyawa. Xiaoyan memberikan instruksi terakhir dengan serius, "Mohon tunggu sebentar, pengunjung sekalian. Bos kami sedang bersiap." Ia kemudian membagikan 4 lonceng kecil kepada para gadis itu. "Jika kalian tak sanggup lagi atau tersesat, bunyikan lonceng ini, dan aku akan segera mengeluarkan kalian." Salah satu gadis sombong berujar, "Tidak perlu, kami ini profesional." Ruxu pun mengangguk setuju. "Ya, kami sudah terbiasa." Namun, Xiaoyan hanya tersenyum tipis, "Bawa saja, ini adalah aturan mutlak kami." Akhirnya mereka membawa lonceng itu. Xiaoyan menjelaskan bahwa tiket mereka mencakup 2 zona horor. Pertama adalah pengantin bergaun merah, dan kedua adalah iblis malam berhujan yang legendaris. Di zona kedua, bos kami sendiri yang akan menyambut kalian dengan teror yang tak terlupakan. Ruxu hanya mendengus, kalau sudah dibocorkan begini, unsur kejutannya hilang sudah. Keempat gadis itu melangkah santai ke lorong merah darah sambil bercanda dan tertawa riang. Mereka mendorong pintu kayu yang berderit, memasuki zona pertama, sang pengantin merah. Di dalam ruangan sempit itu, lampion merah bergantungan dengan aura mistis yang sangat kental. Simbol kebahagiaan tertempel di mana-mana. Di bawah pimpinan Ruxu, mereka merangsek masuk ke jantung ruangan. Saat mencari kunci, tiba-tiba gadis yang paling mungil menjerit ketakutan. Ada seseorang di sana. Di atas ranjang tua, sesosok boneka pengantin dengan kerudung transparan duduk tegak menatap mereka. Ruxu mendekat dengan tenang, "Ini cuma properti murah." Ia lalu mengambil sisir dari rambut boneka itu. "Sisir ini pasti kuncinya." Benar saja, rekannya menemukan sebuah kotak perhiasan di atas meja rias. Begitu sisir dimasukkan, sebuah kunci muncul. Ruxu menghela napas, "Terlalu mudah untuk level kami." Mereka pun melangkah keluar dari zona pengantin dengan rasa bosan yang semakin memuncak. "Sekarang saatnya bertemu NPC," ujar Ruxu. "Bos itu pasti sedang berusaha keras akting di dalam. Mari kita berpura-pura takut agar dia tidak malu. Kasihan, bisnisnya sepi begini. Ayo beri dia sedikit kepuasan dengan akting kita." Mereka pun sepakat untuk bersandiwara. Namun, saat melangkah masuk, suara radio tua terdengar. Seorang sopir taksi ditemukan tewas mengenaskan. Polisi menemukan fakta mengerikan. Ada 4 mayat gadis muda yang juga berada di lokasi kejadian. Tiba-tiba, layar televisi tua menyala, menampilkan foto-foto mengerikan dari TKP pembunuhan berantai itu. Gadis yang paling penakut, memekik saat menyadari sesuatu. Udara di sekitar mereka kini berbau darah segar. Sesosok bayangan muncul perlahan dengan tubuh bersimbah darah sambil menggenggam erat sebuah tongkat pemukul yang juga memerah. Gadis paling penakut langsung berteriak histeris, "Kalian lihat itu? Dia persis seperti yang ada di foto kita, Liu Ruxu." Liu Ruxu menyahut santai, "Apa yang perlu ditakutkan? Ada kamera pengawas di sana, itu pasti cuma editan Photoshop. Lihat, pakaiannya saja sangat berbeda." Gadis penakut itu langsung bereaksi dan bergumam, "Sepertinya kau benar juga." Liu Ruxu kemudian melangkah masuk ke dalam gang sempit yang diapit oleh jajaran toko tua di sepanjang jalan. Di ujung jalan, sebuah taksi tampak terparkir. Melihat itu, Liu Ruxu bertanya penuh selidik, "Apa kau benar-benar percaya? Sebentar lagi seseorang akan memukul taksi itu lalu lari ke arah kita." Mendengar itu, gadis di sampingnya hanya menguap bosan. Trik kuno,
Dia selalu mengejar kita dengan cara yang sama. Namun, tepat pada saat itulah, sesosok misterius mendadak muncul. Bayangan itu tiba-tiba berdiri tepat di hadapannya. Aku menatapnya dengan wajah syok. Kau sudah masuk ke dalam? Bos, aku bahkan belum siap sama sekali. Liu Ruxu langsung menyahut tajam. Bos, kau benar-benar terlalu lambat. Kami menunggu lama di luar, tapi PNJ ini bahkan belum ganti baju. Benar-benar tidak profesional sama sekali. Aku segera meminta maaf dengan senyum canggung. Tunggu 5 menit lagi, aku akan segera bersiap. Liu Ruxu menghela napas panjang dan menyetujuinya. Keempat gadis itu pun mulai melangkah menuju pintu masuk. Tiba-tiba, salah satu gadis bergumam ragu, harusnya kita menghindari masalah, kan? Rumah hantu ini terasa sangat membosankan. Liu Ruxu mengangguk setuju. Benar, aku akan mengunggahnya di forum sekolah agar teman-teman yang lain tidak membuang waktu. Tanpa menunggu lama, Liu Ruxu segera membagikan pesan provokatif di media sosialnya mengenai rumah hantu tersebut. Dia sempat berpapasan dengan sang pemilik yang belum sempat berganti pakaian. Benar-benar membosankan, ayo kita pergi sekarang. Bersiaplah untuk penaklukan kilat 20 menit. Serunya sambil menandai lokasi. Seketika, kolom komentar di bawahnya meledak. Dewi, aku juga sedang di taman hiburan ini. Aku sampai dalam 2 jam, tulis seorang penggemar. Liu Ruxu langsung membalas. Dalam 20 menit, nantikan pidato kemenangan Jiksu. Setelah mengirim pesan penuh percaya diri itu, Liu Ruxu tertawa sinis sambil mematikan ponselnya. Ayo masuk. Namun, seorang gadis lain menyahut dengan nada penuh keraguan. Aku tidak tahu apa pemiliknya sudah siap. Liu Ruxu menjawab dengan tenang, tak perlu menunggu, kita habisi sekarang. Persiapkan diri. Liu Ruxu memerintahkan gerak cepat karena hanya tersisa 8 tokoh misterius yang harus segera diperiksa. Fokus utama adalah mencari. Liu Ruxu langsung menerobos masuk ke toko terdekat yang nampak sangat kecil itu. Ruangan itu terasa hampa. Saat Liu Ruxu hendak melangkah keluar, sebuah firasat buruk mulai merayap di punggungnya. Tepat saat pemeriksaan berlanjut, sebuah jeritan histeris dari gadis pemalu itu mendadak memecah keheningan yang sangat mencekam. Liu Ruxu melesat cepat. Disak sosok tubuh terkapar dengan sebilah pisau dapur yang tertancap tepat di dada. Pemandangan itu membuat mereka mematung ngeri. Kejadian gila macam apa yang sebenarnya sedang menimpa mereka saat ini? Mengapa sang bos bisa tewas? Bukankah harusnya ini hanya boneka? Liu Ruxu tersentak dan langsung memasang posisi siaga. Niat menyelamatkan pun sirna saat suara ketukan misterius mulai terdengar. Bunyi itu semakin mendekat mengancam nyawa mereka. Suara itu bagaikan bisikan iblis. Tiba-tiba, salah satu gadis melihat bayangan gelap yang sedang mengintai dari balik jendela. Ada seseorang di luar sana. Melihat situasi gawat ini, Liu Ruxu segera mendobrak pintu dan memerintahkan semuanya lari. Ketiga gadis lainnya ikut berlari sekuat tenaga. Segalanya menjadi kacau saat sang bos sudah terkapar tak bernyawa lagi. Siapa yang mengetuk? Perlahan aku bangkit dari lantai. Tubuh muda ini masih harus bertahan. Kukalungkan pakaian, lalu kuraih tongkat pemukul. Dentuman keras bergema saat aku menerjang ke arah mereka. Detik itu, Liu Ruxu menoleh. Sosok bersimbah darah berdiri di sana, menebar bau amis kematian menyengat. Aura haus darah memancar kuat dari sosok itu, seperti pembunuh asli. Lari, cepat lari sekarang. Liu Ruxu memacu langkah, namun si gadis pemalu jatuh tersungkur. Tawa mengerikan pecah saat palu melesat. Liu Ruxu dan yang lain menyadari dengan ngeri. Ini bukan akting, di depan mereka berdiri iblis nyata. Pembunuh sungguhan. Semua telah kusiapkan, tak kusangka mereka sanggup melewati jebakan awal dengan sangat mudah. Saat mereka memecahkan misteri hantu baju merah, aku tahu mereka profesional, rencana harus segera kubah. Skenario kubah di detik terakhir. Mari kutunjukkan pada kalian, apa arti dari sebuah teror sejati. Seorang gadis tersungkur dan berteriak histeris. Matanya membelalak, penuh dengan bayangan maut yang mengerikan. Di matanya, aku adalah iblis neraka. Aura haus darahku menyesakan, seolah sang majikan pun telah kuhabisi. Dan sekarang targetnya adalah dia. Aura membunuh yang dingin mulai mengincar. Rasa takut menerjang bak ombak pasang, tangan tak kasat mata seolah mencekik lehernya di dalam bank itu. Tanpa ragu, kuangkat palu berduri itu tinggi-tinggi, dan menghantamkannya ke lantai dengan sangat keras. Aura haus darah menyelimutiku. Gadis itu tak sanggup lagi menahannya, matanya terbelalak lalu jatuh pingsan seketika. Tubuhnya sempat kejang sejenak sebelum dia mematung. Aku menatap gadis itu dengan bibir yang sedikit menyeringai. Aktingnya sungguh luar biasa. Awalnya aku hanya ingin menakutinya agar yang lain terpancing, tapi dia malah langsung tumbang. Sistem memberikan 10 poin teriakan. Lumayan juga, ternyata profesi penakut ini benar-benar membuahkan hasil yang manis. Sikshu berteriak panik namun tak ada jawaban. Dia berbalik dan lari terbirit-birit tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Ketakutan melumpuhkan logikanya. Hanya satu pikiran yang tersisa di kepalanya, segera menghubungi polisi secepat mungkin. Jika dia tak melapor,
Mereka semua akan mati. Ketiga orang itu pun berpencar lari ke arah yang berbeda-beda. King Siksu menggertakkan gigi dan berpikir cepat. Dia memisahkan diri ke arah berlawanan, sementara dua orang lainnya tetap bersama. Gadis-gadis itu merapat dalam kepanikan. Aku tertawa dingin sambil menyeret palu taring serigala raksasa seukuran manusia. Aku mendekat perlahan. Suara palu yang bergesekan dengan lantai menghasilkan bunyi nyaring yang memancarkan niat membunuh yang pekat. Aku tidak mengejar mereka secara langsung, tapi tiap langkahku memberikan tekanan mental yang luar biasa. Benar-benar seperti sosok psikopat gila. Dua gadis itu bersembunyi di tempat sampah, yang paling berani membekap mulut temannya dengan gemetar hebat. Jangan bersuara, dia takkan bisa menemukan kita, bisiknya lirih. Namun, suara gaduh di luar sana terdengar semakin mendekat. Bang, bang. Tiap hantaman terasa menusuk jantung mereka. Suara seretan palu berat itu kini terdengar semakin jelas dan nyata. Seolah kematian siap merobek mereka kapan saja. Dua gadis itu berpelukan erat sambil menggigil menahan ketakutan yang luar biasa. Mereka menahan napas agar tak ketahuan. Tiba-tiba, suara itu berhenti total. Dia sudah pergi, si pemberani mencoba mendongak. Perlahan, dia membuka tutup tempat sampah dan mengintip keluar. Suasana sangat sunyi, sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Dia pasti sudah pergi, desahnya lega. Dia segera berbalik dan berbisik pada temannya. Cepat, sekarang waktu yang tepat. Ayo lari selagi ada kesempatan. Dia bersiap melompat keluar dari persembunyiannya, namun secara mendadak. Bau amis darah yang menyengat menusuk hidung mereka. Mereka membeku seketika, klang, suara keras terdengar dari arah belakang mereka. Bayanganku yang berlumuran darah muncul tiba-tiba. Aku menghantamkan palu taring serigala ke lantai dengan sangat brutal. Seketika, hawa merah darah menyelimuti mereka. Saat melihat sosok iblis ini, wajah mereka pucat pasi dan jeritan histeris pun pecah. Jeritan mereka terus menggema. Notifikasi sistem berbunyi di kepalaku, aku berhasil meraih 20 poin teriakan tambahan, seringai puas terukir di bibirku. Hebat juga, hanya dengan satu aksi kecil yang dramatis seperti ini, aku berhasil mendapatkan 20 poin lagi. Meski fungsinya belum jelas, apapun pemberian sistem pasti sangatlah berharga. Semakin banyak tentu semakin baik. Saat itu, kedua gadis di depanku hanya bisa menatapku dengan mata yang melotot ngeri. Tatapan mereka penuh dengan teror. Mengenakan topeng mengerikan dan kostum putih bersimbah darah, penampilanku sungguh mencekam jiwa. Tatapanku dingin dan gila, persis seperti iblis yang sedang mengamuk. Brak! Suara hantaman keras kembali memecah keheningan. Kuangkat palu taring serigala di tanganku, dentingan rantai besinya menciptakan suara yang membekukan darah. Mereka terus menjerit histeris. Di bawah tekanan aura membunuhku, kedua gadis itu berteriak ketakutan sebelum akhirnya pandangan mereka menjadi gelap gulita. Mereka semua jatuh pingsan secara bersamaan. Astaga, padahal aku baru saja mau mulai. Sambil menyentuh topeng, aku merasa heran. Apa aku semenakutkan itu? Aku menoleh ke arah pintu dan berseru, Xiaoyi, setan malam hujan sedang beraksi di sini. Ada 3 pengunjung yang pingsan. Cepat bawa mereka keluar agar bisa bernapas. Di luar, Zhang Xiaoyan benar-benar dibuat bingung. Mustahil. Apa rumah hantu ini benar-benar sehebat itu sampai bisa membuat orang pingsan? Para pengunjung pria malah terlihat sangat bersemangat. Ada sesuatu yang baru ya? Berikan aku tiket, aku ingin masuk dan merasakannya sekarang juga. Mereka mulai mendesak ingin mencoba. Aku sudah 7 atau 8 kali ke sini dan tak pernah takut. Seorang paman melangkah mundur dengan penuh keraguan di matanya. Kalian pasti bercanda, kan? Zhang Xiaoyan menyeka keringat di dahinya dan mencoba menenangkan kerumunan yang mulai tidak sabar. Harap tenang, aku akan mengeluarkan mereka dulu. Dia membuka pintu samping yang berderit kencang karena engselnya yang sudah tua. Dia melihat seorang gadis terkapar di set pengantin merah. Benar-benar pingsan karena didera ketakutan yang sangat luar biasa. Jantung Xiaoyan berdegup kencang karena cemas. Dia bergegas mendekat dan hendak mengangkat tubuh gadis yang tak sadarkan diri itu. Tiba-tiba, hawa dingin mencekam muncul dari belakangnya. Xiaoyan menjerit dan berbalik, mendapati aku sudah berdiri tepat di sana. Aku menatapnya dengan wajah polos tanpa dosa. Bos? Dia menelan ludah dan mundur 2 langkah tanpa menyadari ketakutannya sendiri. Auramu yang sekarang benar-benar membuatku merinding. Aku mengusap hidung dan menyahut dengan pasrah, baiklah, maafkan aku. Seret orang ini keluar dan hubungi tim medis. Jenna, aku akan mengurus tamu terakhir yang berani ini. Xia Wei mengangguk tegang meski nyalinya menciut, lalu segera menyeret gadis pingsan itu keluar ruangan. Sementara, bergema di kesunyian, seolah iblis jahat merayap pelan. King Siksu bersembunyi di balik selimut merah pengantin itu. Menyimak bunyi palu yang kian mendekat, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, namun, kakinya lemas tak bertenaga. Dalam kepanikan luar biasa, jemari gemetarnya mengetik satu pesan darurat. Rumah hantu taman hiburan, ada pembunuh di sini, segera lapor polisi dengan nama aslimu. Aku bersembunyi di properti pengantin.
Kirim polisi secepatnya. Laporan diterima, petugas sedang menuju lokasi. King Sikshu meringkuk di balik kain merah ranjang itu, mendekap erat ponselnya dengan ketakutan. Jemarinya mengetik cepat di layar, meredupkan cahaya ke titik terendah agar keberadaannya tidak tercium. Polisi akan segera sampai. Bertahanlah sedikit lagi. Kalimat itu terus bergema dalam pikirannya. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Padahal biasanya ia sangat berani, bahkan tak takut menyentuh mayat sekalipun. Namun saat menghadapi pembunuh nyata, rasa takut purba mulai menguasai jiwanya. Seketika bayangan tawa teman-temannya melintas. Ia menggertakkan gigi, tatapannya kini berubah menjadi sangat kelam. Jejak darah itu nyata milik sang pembunuh. Ia bahkan mengenali serpihan daging yang mengerikan. Itu adalah jasad sang bos yang telah tewas. King Sikshu berusaha keras menahan gejolak emosi. Namun memori masa lalu terus menghantamnya. Tiba-tiba, denting logam memecah sunyi. Klang. Suara benda jatuh ke lantai. Napas King Sikshu menderu cepat, kuku-kukunya menghunjam dalam ketelapak tangan. Hingga darah mulai menetes. Matanya terpaku pada pintu, mendengarkan langkah kaki berat yang mendekat. Merayap perlahan seperti langkah kaki iblis penghuni neraka. Hingga akhirnya, pintu kamar pun terbuka. King Sikshu menahan napas dan memejamkan mata. Ia memaksa dirinya tenang meski sang pemangsa telah tiba. Ia semakin meringkuk, punggungnya menempel pada kostum merah yang menebar aroma plastik yang menyesakan. Ia ingin menyatu dengan kostum itu, setiap langkah kaki di luar bagai sabit kematian yang mengincar nyawa. Klang! Derit pintu kamar sebelah terbuka. Udara seolah membeku, dan semua suara lenyap dalam sekejap. Secercah harapan muncul di hati King Sisu. Apakah dia sudah pergi, atau ini jebakan maut? Napasnya tertahan dalam kesunyian yang mencekam. Namun tiba-tiba, krak! Suara tajam itu membela udara. Pintu berayun terbuka. King Sisu membeku dengan jemari yang mencengkeram erat kain spray ranjangnya. Di samping sang pengantin merah, dia meringkuk tak berdaya saat sang jagal melangkah masuk. Langkah berat itu kian mendekat, mengincar mangsanya. Satu dentang besi yang jatuh memicu teror tak berujung. Bayanganku memanjang di bawah lampu temaram. Sambil menyeringai dingin, kuangkat martil taring besi yang haus darah. Kubisikan pelan, nikmatilah layanan VIP-ku. Satu dentuman keras seketika mengguncang seluruh ruangan. Suara logam itu berdenting bak bisikan iblis yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Aroma amis darah menyengat, mencekik leher King Sisu hingga dia terpaksa membungkam mulutnya sendiri. Tatapannya penuh horor namun ia terobsesi untuk selamat. Memaksa tubuhnya tetap kaku seperti kayu. Bagaikan mayat tanpa nyawa, dia bergeming meski bayangan pengantin merah mulai menari di kegelapan. Aku berdiri tegak, mengawasi setiap jengkal ruangan dengan tatapan predator yang mencari mangsa. Pikiranku melayang, apakah penyamaran ini konyol? Namun, profesionalitasku menuntut untuk terus bekerja sama dengan pelanggan. Di saat krusial ini, aku harus beraksi sempurna. Kuangkat tinggi martil berbentuk taring tajam di tanganku. Di balik topeng, senyumku menyeringai. Berbanding terbalik dengan hangatnya sinar matahari musim semi di luar sana. Kehidupan di luar tampak begitu damai, dengan kerumunan orang yang memadati taman bermain penuh tawa. Di depan bar yang ramai, para turis mulai berbisik penasaran tentang kengerian rumah hantu tua itu. Seorang pria skeptis mendengus remeh, menganggap hantu-hantu dari 5 tahun lalu itu hanyalah pajangan usang. Seorang ibu menantang, jika tempat ini benar-benar seram, dia akan membayar tiket masuk gratis untuk semua orang. Pria itu sesumbar sambil membusungkan dada. Tepat saat sesosok gadis ramping muncul membelah kerumunan pengunjung. Dialah sang pemandu rumah hantu, Jian Xiaoyan, yang melangkah tenang sambil menatap layar ponsel di tangannya. Sambil mendorong kursi roda dengan panik, terlihat seorang gadis tak sadarkan diri dengan wajah sepucat mayat. Ketakutan hebat terpancar dari wajahnya. Kerumunan pun gempar. Pria besar yang tadi sesumbar justru kini yang paling gemetar. Dia ternganga tak percaya. Mustahil, teriaknya. Bahkan petugas keamanan di telepon pun ikut terdiam kaku. Kebingungan melanda. Apa benar mereka ketakutan sampai pingsan? Cepat, bantu bawa dia ke ruang medis sekarang juga. Jiang Xiaowei berteriak penuh urgensi. Namun, para penonton masih curiga, mengira ini hanyalah akting murahan belaka. Mereka pikir wahana ini tak menakutkan. Tapi, ucapan Jiang Xiaowei berikutnya sukses membungkam semua keraguan mereka. Bukan hanya dia. Masih ada 2 gadis lagi di dalam yang juga jatuh pingsan. Ketiganya tumbang di lokasi yang sama karena bosku. Seluruh massa terkejut luar biasa. Hah? Apa katamu? Seketika, atmosfer mendingin. Tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk rumah hantu itu seolah menyimpan rahasia kelam. Mereka menahan napas serentak. 3 orang pingsan sekaligus? Ini gila. Apa rumah hantu ini benar-benar semengerikan itu? Ini sungguh berlebihan. Paman Liu, bawa dia ke medis dulu. Aku harus kembali ke dalam. Wajah Jiang Xiaoyan tampak sangat cemas. Tanpa membuang waktu, dia berbalik dan menerjang masuk kembali ke kegelapan. Tak lama kemudian,
Di bawah tatapan ngeri penonton, dia menyeret paksa dua korban lainnya keluar dari sana. Benar-benar gila. Apa wahana ini memang sanggup menghancurkan kesadaran orang dalam sekejap? Di tengah keriuhan itu, suara sirine memecah udara. Mobil polisi melesat kencang dan berhenti tepat di depan gerbang. Pintu terbuka, dan seorang polwan tangguh keluar dengan HT di tangannya. "Lapor, Tim Wang," serunya tegas. "Tim 7 sudah di posisi. Saat ini kami hanya dibekali perlengkapan standar. Hanya ada tongkat dan perisai, tanpa senjata api. Kami menunggu instruksi bantuan lebih lanjut." Suara di balik HT terdengar dingin. Pelapornya adalah mahasiswa kedokteran forensik. Informasi ini sangat serius. Ada kemungkinan pembunuh bersembunyi di dalam. Polwan itu mengernyitkan dahi, memikirkan risiko terburuk yang mengancam. "Tugas kami adalah melindungi warga. Aku akan masuk dan memastikan keadaan sekarang juga." Tanpa ragu, dia menyambar perisai anti huru-hara dan tongkatnya. Langkahnya penuh tekad menuju maut. Dia melangkah menuju wahana terkutuk itu. Kerumunan orang terbelah, memberi jalan dengan penuh rasa ngeri. "Di mana pengelola tempat ini?" tanya polwan itu dingin. "Mereka sedang membawa korban ke medis," jawab seorang pria tua. Mendengar itu, raut wajahnya makin mengeras. Dia segera memberikan perintah tegas kepada anak buahnya. "Evakuasi warga, pasang garis pengaman, kau, ikut aku masuk." Dengan perisai terangkat, mereka mulai merangsek maju. Mereka perlahan menelan kegelapan rumah hantu itu. Bisikan-bisikan ketakutan dari warga terus berdengung di udara. Tiba-tiba, seorang vlogger nekat menyalakan siaran langsung. "Teman-teman, kalian tidak akan percaya apa yang sedang terjadi. Kejadian luar biasa sedang berlangsung. Taman bermain ini telah berubah menjadi zona berbahaya. Polisi sudah memblokade area." Komentar netizen meledak seketika. Apa benar rumah hantu itu jadi TKP pembunuhan? "Masuklah ke dalam," tantang penonton. Suasana di sekitar wahana itu pun mendadak berubah menjadi sangat mencekam. "Brak!" Jiang Liu menerjang masuk. Wajahnya menegang, menyadari bahaya yang lebih besar dari sekadar hantu bohongan. "Lapor, korban telah ditemukan. Kami sedang melakukan penyisiran menyeluruh di area dalam. Bantuan harus segera datang." Suara dari radio menyahut, "Tim darat akan tiba dalam 3 menit lagi. Helikopter tiba dalam 5 menit. Tahan sang pembunuh sebisanya, tetap utamakan keselamatan kalian, dimengerti." Begitu pintu terbuka, jeritan melengking yang memilukan langsung menusuk telinganya. "Ibu, pakaikan aku gaun pengantin merah itu. Kumohon, jangan biarkan aku mati begini." Suara gaib bergema di setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduk merinding hebat. Jiang Liu pun bergidik ngeri. Keringat dingin bercucuran. Sambil menggenggam erat tongkat setrumnya, dia waspada mengamati setiap bayangan yang bergerak. 3 menit lalu, Qin Shishi menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk, "Tolong, jaga dirimu baik-baik. Polisi sudah datang." Dia menggigit bibir dengan cemas, berharap bantuan segera menjangkau posisinya. Meski iblis itu telah pergi, ancaman kematian masih terasa nyata. Tiba-tiba, rasa gatal aneh muncul di telapak kakinya. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menggaruk kakinya. Padahal, dia jelas-jelas masih memakai sepatu. Qin Shishi membeku seketika, napasnya terhenti. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasinya semata. Itu hanya halusinasi. Pembunuhnya sudah pergi. Namun, sensasi rabaan di kakinya terasa begitu nyata dan sangat mengerikan. Begitu nyata hingga bulu kuduknya berdiri, sensasi dingin yang merayap di bawah kaki mulai naik. Merambat perlahan di betis layaknya ular tak kasat mata. "Ini bohong," bisiknya panik demi menenangkan diri. Namun sedetik kemudian, sesosok bayangan muncul di ujung ranjang. Seorang pria bersimbah darah. Mengenakan topeng, ia menatap dengan tatapan kosong dan dingin. Aroma amis darah pun menyeruak tajam. Tanpa ragu, pria itu mengangkat palu berduri di tangannya dan menghantam lantai dengan keras. Suara dentuman memekakan telinga terdengar. Pertahanan mental King Sixus runtuh, jeritannya pecah tak tertahankan. Matanya terbalik lalu ia jatuh pingsan. Aku yang berdiri di depannya hanya bisa menghela napas pasrah. Ini sudah yang ketiga. "Bangunlah, aku bahkan belum mulai beraksi," gumamku kecewa. Ding! Berhasil mendapat 10 poin jeritan. Total poin saat ini 40. Suara sistem tiba-tiba berbunyi. Aku memeriksa toko pertukaran yang baru terbuka. Sayang, 40 poin belum cukup untuk barang bagus. Bahkan item dasar pun tak terbeli. "Selamat Inang, Anda mendapatkan diskon khusus pemula, diskon 90% untuk pembelian pertama." Aku menaikkan alis dan mulai memilih dengan cermat. Pilihanku jatuh pada musik latar pengantin merah. Melodi ini sangat serasi dengan atmosfer horor di sini. Jauh lebih efektif daripada properti murah berantakan itu. Pertukaran berhasil. Sistem mulai memproses adegan. "Gunakan segera," konfirmasiku tanpa ragu. Seketika, melodi sendu yang mencekam mulai mengalun perlahan.
Liriknya bergema tentang gaun pengantin merah dan kematian. Atmosfer di ruangan berubah total, ekspresi tenangku membeku. Melodi itu terdengar seperti ratapan jiwa-jiwa mati yang penuh keputusasaan. Lebih mengerikan lagi, boneka pengantin merah itu mulai bergerak perlahan. Air mata darah mengalir deras, tangan boneka itu membelai wajahku, sorot matanya berubah menjadi gelap, penuh kebencian dan kehancuran. Ia menatapku tajam. Kuharap wanita yang kau peluk itu membusuk, bisik lagu itu menusuk kalbu. Baris terakhir lagu selesai, suasana mendadak hening. Ding! Waktu uji coba 1 menit telah habis. Kondisi kembali normal, tingkat kengerian lagu bisa diatur kapan saja. Aku pun mengembuskan napas lega. Melihat boneka itu kembali diam, aku tersenyum getir. Ciptaan sistem ini benar-benar terasa seperti neraka. Benda ini terlalu kuat menyerang mental. Level 50 saja sudah cukup untuk membuat orang gila. Sistem memintaku meningkatkan peringkat teror adegan. Peringkat saat ini 10. Aku butuh ulasan positif pelanggan. Dengan kekuatan pengantin merah, rumah hantu milikku ini pasti bisa selamat dari kebangkrutan. Saat hendak membawa keluar King Sixus yang pingsan, aku teringat sesuatu yang terasa sangat ganjil. Kuambil walkie-talkie untuk menghubungi Xiaoyan, karyawanku. Bagaimana situasimu? Tanyaku, namun tak ada jawaban. Hanya suara gaduh tak jelas yang terdengar. Firasat buruk mulai menghantuiku. Pintu berderi terbuka pelan. Aku mendongak dengan wajah serius. Pelanggan baru telah tiba, saatnya kembali ke mode kerja. Ini rumah hantuku, pelanggan harus dibuat ketakutan setengah mati agar tempat ini semakin populer. Sistem, atur tingkat teror pengantin merah ke level 50. Perintahku dalam hati, itu angka sempurna. Terlalu ekstrem bisa berbahaya. Aku melirik King Sixus yang pingsan. Haruskah kuseret dia keluar dulu? Belum sempat bertindak, suara wanita terdengar dari kejauhan. Hati-hati, sasarannya sudah sangat dekat. Aku menggeleng pasrah. Karena pelanggan sudah masuk, lebih baik aku ganti posisi dan urus mereka bersamaan. Musik latar mulai bergema kembali. Suara anak kecil yang ganjil menyanyikan lagu tentang gaun merah. Ketegangan memuncak, tapi aku sudah kebal. Bagiku, ini hanya rutinitas pekerjaan sebagai pemilik rumah hantu. Kugendong King Sixus dan menyelinap keluar melalui pintu rahasia menuju area iblis di bawah hujan. Jangan salah paham, aku hanya peduli pada keselamatan pelanggan. Tak ada niat terselubung sedikit pun. Beruntung ada kursi roda darurat, kuposisikan King Sixus agar tetap terpantau oleh kamera pengawas keamanan. Setelah beres, kusambar palu besarku dan kembali ke area pengantin merah. Saatnya memberi kejutan mendebarkan, aku tersenyum licik sambil mempersiapkan jebakan. Sementara itu, di luar gerbang rumah hantu, Jian Lui tampak sangat serius. Ia memperingatkan polisi magang di sampingnya dengan nada bicara tegas. Xiao Liu, menurut laporan, target ada di dalam. Tetap waspada, Xiao Liu menelan ludah dengan wajah pucat. Ia mencengkeram tameng anti huru-hara dengan gemetar saat lagu pengantin merah mulai terdengar di telinga. Menyusup ke dalam cahaya merah tanpa lampion, sensasi ganjil mulai menjalar. Jian bergumam, tempat ini, ada yang tidak beres. Xiao Liu tampak pucat pasi. Jangan terlalu banyak berpikir, sela Jian Ying tegas. Rumah hantu ini hanya rekayasa, semuanya palsu. Musik itu pun hanya gelombang suara dari speaker. Tetaplah sadar. Xiao Liu mengangguk perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, raut wajahnya tetap tegang saat mereka sampai di gerbang halaman kecil dengan dekorasi pengantin berbaju merah yang mencekam. Lampion merah besar memancarkan cahaya merah darah yang menyeramkan, menyinari ukiran karakter di pintu yang tampak sangat mengerikan. Aku akan membuka pintunya, jaga punggungku. Perintah Yan dengan suara rendah dan penuh kewaspadaan. Xiao Liu mengangguk gugup. Namun, tepat saat tangan Jian hendak mendorong pintu kayu tua itu, pandangannya terpaku pada ukiran karakter di sana. Kat merahnya meleleh layaknya darah segar. Jian, darah, teriak Xiao Liu histeris. Ada darah di depanmu. Teriakannya begitu melengking hingga mengguncang kesunyian halaman. Jian tersentak, darah apa? Ia berbalik secepat kilat, tapi tak ada apa-apa di sana. Kau berhalusinasi? Jian mengernyit menatap pintu yang tampak utuh dan bersih. Hatinya mulai merasa kesal, namun ia sadar bahwa sedari tadi Xiao Liu memang tampak sangat kebingungan dan tertekan. Apa aku yang berhalusinasi? Gumamnya. Masuk cepat. Perintah Jian dingin, teriakannya tadi pasti sudah menarik perhatian sang pembunuh. Tanpa ragu lagi, mereka menerjang masuk ke dalam halaman, saling melindungi satu sama lain di tengah kesunyian yang mematikan. Brak. Pintu halaman di belakang mereka tertutup sendiri. Tak ada waktu untuk menoleh. Mereka segera berpencar memeriksa setiap sudut ruangan. Jin mendobrak sebuah pintu. Kosong. Aku akan memeriksa kamar utama. Teriaknya memberi instruksi pada rekannya. Ia terus mencari dengan napas memburu, hingga akhirnya ia menendang pintu terakhir dengan penuh tenaga. Di atas ranjang, tampak seorang gadis dengan gaun pengantin merah tergeletak bersimbah darah. Ketemu.
Seru Jian lega sekaligus tegang. Ia segera menghambur ke tepi ranjang untuk memeriksa denyut nadinya. Saat itu juga, Xiao Liu masuk menyusul di belakangnya. Namun Xiao Liu mendadak terpaku, wajahnya memutih seperti mayat. "Jian, apa yang sedang kau pegang itu? Itu cuma boneka." Suara Xiao Liu gemetar hebat. Jian terperanjat, ia menoleh kembali dan melihat sesosok boneka berpakaian pengantin merah. Jian tertegun. Boneka? Di depannya jelas-jelas ada seorang gadis kecil yang rapuh. "Bagaimana mungkin ini terlihat seperti boneka? Apa yang kau bicarakan?" bentak Jane, suaranya menggelegar menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatinya. Fokusnya hanya ingin menyelamatkan korban dan menangkap pelaku. Ia mengabaikan semua kejanggalan mistis yang terjadi di depan matanya. Ia bahkan sempat menyalahkan rekannya yang dianggap tidak kompeten. Namun, saat ia menatap lebih dekat, bulu kuduknya berdiri. Mata gadis kecil itu seolah-olah mulai mengeluarkan darah. JN tersadar, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ia bersiap melakukan pemeriksaan lebih detail. Saat ia mengangkat pandangannya, telapak tangannya mulai berkeringat dingin. Detik berikutnya, sosok rapuh itu lenyap. Sebagai gantinya, muncul sebuah tubuh dengan ekspresi kaku yang mengerikan. Sebuah boneka yang mengeluarkan bau busuk menyengat dengan mata kosong yang mati. Ini jelas bukan manusia hidup. JN tersentak. Ia mundur selangkah dengan jantung yang berdegup tak karuan, jarinya meremas kuat walkie-talkie di pinggangnya, mencoba mencari pegangan. Ketakutan naik seperti pasang air laut, otaknya berputar cepat, berusaha mencari logika di balik fenomena gila ini. Mungkinkah mereka berdua salah lihat? "Tim, segera lapor." Ia mencoba menghubungi rekan-rekan lainnya dengan tangan gemetar. "Semuanya, pakai masker gas sekarang. Aku curiga ada gas halusinogen yang disebarkan di sini." Jian berteriak radio. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Liu Zi dan aku terkena efek halusinasi hebat secara bersamaan. Bantuan harus segera datang." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara gemetar Xiao Liu terdengar dari walkie-talkie. "Jane, dia bangun." Jane menoleh cepat. Boneka pengantin merah yang tadi terbaring kaku kini mulai bergerak. Sosok itu perlahan duduk tegak. "Ibu, lihat gaun pengantin merahku." Sudut mulut boneka itu tampak bergerak-gerak ganjil. Ia seolah menggumamkan lagu pengantar tidur yang mencekam. "Tolong, jangan biarkan aku mati." Suasana berubah menjadi sangat dingin. Hawa dingin seolah menusuk tulang punggung mereka. Jian dan Xiao Liu saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi teror murni. Mereka melihat pemandangan yang sama. Boneka pengantin merah itu bukanlah bagian dari dekorasi atau efek suara belaka. Ia benar-benar bernyanyi sambil meratap. Sementara itu, atmosfer di luar rumah hantu juga menegang hingga ke titik puncak. Aku sedang bersenandung santai mengikuti melodi pengantin merah, sambil memanggul palu besar berbentuk taring serigala. Sambil berjalan menuju area pengantin merah yang sunyi senyap. Aku bergumam pelan, kenapa para pelanggan ini tidak ada suaranya? Senyum licik tersungging di bibirku. Aku mematikan walkie-talkie, siap masuk ke dalam untuk memberi mereka kejutan yang tak terlupakan. Namun tepat di saat itu, suara dari tram yang memekakan telinga terdengar dari luar. 3 mobil polisi berhenti mendadak di depan gerbang. Lebih dari 10 polisi bersenjata lengkap keluar dengan sigap. Mereka langsung mengepung dan memblokade seluruh area rumah hantu. "Evakuasi warga, kepung seluruh area." Sang komandan polisi memberi perintah dengan suara berat yang menggetarkan udara, bersiap ringkus tersangka. Di kejauhan, seorang pembawa acara berita siaran langsung terperangah tak percaya. "Polisi sebanyak ini, apa ada pembunuh berantai di sini?" Kolom komentar siaran langsung seketika meledak penuh spekulasi. "Astaga, ini jelas bukan latihan. Apa pemilik rumah hantu itu benar-benar menjadi target sang pembunuh? Ah, rumah hantu keluarga Zain? Nama yang payah sekali untuk situasi mencekam seperti saat ini." Jiang Xiaowei baru saja kembali dari klinik. Ia mendorong pintu rumah hantunya, namun seketika tubuhnya kaku membeku. Di luar, puluhan polisi bersenjata lengkap telah bersiaga, mengepung rumah hantu miliknya yang kini tampak mencekam. Tempat usahanya kini berubah menjadi zona pertempuran untuk meringkus seorang pembunuh sadis. Ya ampun, itu polisi semua. Kenapa ada banyak polisi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sesuatu yang mengerikan telah pecah? Pengerahan pasukan sebesar ini pasti karena kasus luar biasa. Kerumunan orang mulai berbisik, terutama para pria berotot di baris depan. Mata mereka terbelalak penuh kebingungan. Awalnya, ini hanyalah sebuah tantangan keberanian yang sederhana. Seorang wanita cantik baru saja memasuki rumah hantu itu, namun dalam sekejap mata, 3 orang pingsan dan memicu kedatangan polisi. Semakin dipikir, semakin tidak masuk akal. Di tengah kekacauan itu, Jiang Xiaowei berlari terengah-engah. Ia menerobos kerumunan dengan wajah pucat pasi. "Minggir! Ada apa ini?" teriaknya sambil berusaha mencapai garis depan. Ia mendekati polisi terdekat dengan tangan gemetar. "Saya karyawan di sini.
Tolong beritahu, apa yang terjadi? Polisi yang berjaga terkejut, lalu segera berteriak ke arah walkie-talkie miliknya. Tim Wing, ada karyawan di sini. Dengan cepat, seorang perwira berusia 50 tahunan dengan aura yang sangat menekan datang mendekat. Sambil mengerutkan kening tajam, ia bertanya, kau karyawannya? Jiang Xiaowei mengangguk gugup. Apa para korban sudah ditangani? Bagaimana situasi di dalam? Di mana akses kamera pengawas? Para polisi tampak bersiap melakukan serangan penuh. Kenapa kalian tidak lapor polisi? Jiang Xiaowei benar-benar terpaku. Korban, serangan, lapor polisi? Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah hantu kami? Tanyanya lirih. Kapten Wing menjawab dengan nada yang sangat serius. Seseorang melapor melihat pembunuh di dalam rumah hantu ini. Menurut laporan yang kami terima, sebelum pukul 10:32, bosmu telah tewas terbunuh. Mata Jiang Xiaowei membelalak. Mustahil, saya baru melihatnya tadi. Keduanya saling pandang dengan tatapan bingung. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, ternyata semua itu hanyalah kesalahpahaman besar. Kapten Wang menghela napas lega. Namun, saat ia hendak memerintahkan penarikan pasukan, tubuhnya tiba-tiba membeku. Gawat! Tim medis masih di dalam. Seketika, jeritan melengking memecah keheningan melalui radio panggil. Sejujurnya, aku tidak ingin membuat keributan. Namun saat melihat seragam polisi pada kedua pelanggan itu, jantungku berdegup kencang. Jika sekolah forensik datang berlatih, itu biasa. Tapi kali ini sekolah polisi, ini kesempatan emas untuk mempopulerkan tempat ini. Dengan ambisi yang membara, aku mengenakan topengku kembali, bersiap memberikan sambutan yang tak terlupakan. Kubuka pintu ruangan pengantin bergaun merah. Aroma amis darah yang pekat langsung menusuk indera penciumanku. Di dalam ruangan, Jiang Luiying dan polisi muda Xiao Liu saling bertukar pandang. Insting mereka berteriak bahwa ada yang salah. Tetap tenang. Mungkin kita menghirup debu halusinogen, ucap Jiang Luiying dingin sambil mengenakan maskernya. Tutup pintu. Tunggu bantuan. Namun baru saja kata itu terucap, boneka pengantin di sudut ruangan tiba-tiba bergerak. Boneka itu berdiri dan berjalan perlahan ke arah mereka sambil menyanyikan melodi mengerikan. Ibu, tolong perhatikan gaun merahku. Wajah Xiao Liu pucat pasi seperti mayat. Pejamkan matamu. Tetap tenang, teriak Jiang Luiying mencoba bertahan. Tatapan Jiang Luiying menajam. Ini hanya ilusi. Namun tiba-tiba, hawa sedingin es merayap naik dari telapak kakinya. Tanpa sadar, Xiao Liu membuka matanya. Di hadapannya, sepasang mata merah semerah darah menatapnya dengan penuh kebencian. Sesosok boneka sedang mencungkil bola matanya sendiri tepat di depan wajahnya. Xiao Liu langsung pingsan seketika. Meski matanya terpejam, Jiang Luiying mencengkeram tongkat listriknya dengan kuat. Ia tahu ada sesuatu yang jahat di ruangan ini. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu yang tertutup. Detik berikutnya, sesosok bayangan muncul. Saat Jiang Luiying membuka mata, ia melihat figur bersimbah darah yang sangat mengerikan. Sosok itu memegang palu besar berbentuk taring dan mendekat perlahan. Letakkan senjatamu, teriak Jiang Luiying lantang. Dengan keberanian terakhir, ia menyalakan tongkat listriknya dan menerjang maju ke arah sosok misterius itu. Namun malang, ia tersandung sesuatu dan jatuh terjungkal. Sialnya, tongkat listrik yang menyala itu justru mengarah pada dirinya sendiri. Dalam suara sengatan listrik yang memekakan telinga, tubuh Jiang Luiying kejang-kejang sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Aku menghela napas pasrah. Jeritan Jiang memecah kesunyian, dipenuhi ketakutan yang membekukan jiwa. Arah jatuhnya tepat menuju siluet merah darah yang mengerikan itu. Dengan kata lain, jika ia terjatuh, dialah yang akan menjadi tumbal berikutnya untuk dihancurkan. Teror merayap naik seperti ombak. Meski ia polisi berpengalaman, rasa takut ini begitu nyata. Menghadapi ancaman maut, jeritannya mengguncang seluruh ruangan dalam keputusasaan yang hebat. Brak! Ia terhempas ke tanah, sementara tongkat listriknya tak sengaja menyengat dirinya sendiri. Listrik memercik. Jen langsung pingsan di tempat. Aku hanya bisa terpaku menatap lantai. Wajahku penuh kebingungan melihat dua polisi magang terkapar tak berdaya di hadapanku. Permainan bahkan belum dimulai. Kenapa mereka tumbang sendiri? Sial, aku mengutuk dalam hati. Tiba-tiba, suara sirene dan deru helikopter dari luar membayarkan lamunanku. Seluruh pengunjung panik berlarian keluar. Polisi telah mengepung rumah hantu ini sepenuhnya. Aku keluar dengan tangan di atas, wajahku seketika pucat pasi melihat situasi ini. Apa? Menatap dua orang di lantai, sebuah pikiran gila melintas. Mereka benar-benar polisi asli. Glek. Aku menelan ludah. Notifikasi sistem berbunyi, berhasil mendapatkan 40 poin teriakan. Dengan gemetar, aku mencari di internet, berapa tahun penjara jika membuat polisi pingsan? Di luar, Wang Wen tampak tegang. Ia baru saja mendengar jeritan Jan Louis yang memilukan. Sebagai polisi terlatih,
Ia tak mungkin berteriak hanya karena trik rumah hantu biasa. Tim 7, laporkan situasi. Namun, hanya ada keheningan maut dari seberang radio. Ekspresi Wang Wen berubah drastis. Ia segera mengumumkan keadaan darurat tingkat tinggi. Blokade rumah hantu ini. Siapkan tameng anti huru-hara dan lampu sorot sekarang juga. Ada nyawa yang terancam di dalam sana. Bersiaplah untuk misi penyelamatan sekarang. Helikopter terus memantau setiap pergerakan mencurigakan. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Kerumunan penonton tercengang. Gila, rumah hantu ini benar-benar memicu keributan besar. Bos rumah hantu ini benar-benar nekat. Sementara itu, Jiang Xiwan di ruang kendali mematung. Ini hanya salah paham. Namun Wang Wen menatapnya dengan tatapan sedingin es. Kami kehilangan kontak setelah teriakan itu. Kau sebut ini salah paham? Tanpa membuang waktu, ia keluar dari ruang kendali dan memberikan perintah terakhir. Gunakan peluru tajam. Bersiap untuk serbuan penuh. Lampu-lampu mulai menyala terang benderang. Puluhan polisi bersenjata lengkap bergerak maju menembus kegelapan pintu masuk rumah hantu. Helikopter menderu, sniper bersiap. Wang Wen baru saja akan memberi aba-aba menyerang. Namun mendadak, sebuah siluet muncul perlahan dari ujung lorong yang gelap. Aku muncul dengan pakaian biasa, mendorong troli berisi 2 polisi dan 1 mahasiswi. Sambil mengangkat tangan dan tersenyum kaku, aku berkata, 3 pelanggan ini sepertinya pingsan. Rekan kalian baik-baik saja, mereka hanya pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Tolong turunkan senjata kalian, ini sangat berbahaya bagi jantungku. Ucapku mencoba mencairkan suasana. Tapi suasana justru membeku. Semua moncong senjata kini terarah tepat ke arahku. Mereka semua ternganga. Apa? Dia sendiri yang membuat para polisi itu pingsan? Para polisi saling pandang penuh kebingungan. Sejak kapan rumah hantu jadi semengerikan ini? Aku telah menumbangkan 6 orang sendirian, termasuk 2 anggota kepolisian terlatih. Bawa mereka keluar. Wajah Wang Wen tampak mendung penuh amarah yang tertahan. Di sisi lain, seorang streamer langsung mengarahkan kamera. Teman-teman, ini pemandangan paling gila. Lihat troli itu. Ada seorang gadis dan 2 polisi yang terkapar tak berdaya. Gadis itu adalah primadona Departemen Kedokteran Forensik, dan di sampingnya adalah rekannya. Ia berbisik pelan, memancing rasa penasaran jutaan penonton yang menyaksikan siaran itu. Kabarnya, ada hantu sungguhan di sini, bahkan polisi pun dibuat tak berkutik. Kolom komentar langsung meledak hebat. Gila, itu hantu beneran? Jangan bercanda, bulu kuduku berdiri. Mana mungkin? Apa ini trik promosi pemilik rumah berhantu itu? Kabarnya sih, pemilik lama bangunan tua ini adalah seorang kakek yang meninggal secara misterius di sana. Memikirkannya saja sudah membuat merinding. Di saat si streamer girang karena penontonnya melonjak tajam, seorang polisi tiba-tiba mendekat dan bertanya dingin, "Mas, apa Anda baru saja menyebarkan hoax?" Si streamer mematung sambil melambaikan tangan panik. "Bukan, Pak, sumpah." Tapi polisi itu langsung mengeluarkan ponselnya. Sebuah rekaman video diputar. Ada hantu di dalam sana, itu suara Anda sendiri, kan? Sang streamer langsung bungkam 1000 bahasa. Ikut kami ke kantor, dan matikan live stream Anda sekarang. Netizen langsung riuh seketika. Wah, gerak cepat, tamat sudah riwayat si streamer. Mari mengheningkan cipta sejenak, kawan-kawan. Streamer itu terpaksa mematikan siaran dengan senyum pahit yang getir. Dia mengekor polisi itu. 2 jam kemudian, di dalam ruang interogasi kantor polisi Jianshang. 10 bulan. Apa kau yang memerankan si pembunuh? Sang polisi menatapku tajam. Aku mengangguk mantap. Benar, Pak. Itu proyek rumah hantu kami, simulasi iblis malam hujan. Pembunuhnya cuma staf biasa, kok? Polisi itu menyipitkan mata penuh curiga. Tapi aura membunuh itu tidak terasa seperti akting. Kau cuma pegawai kantor biasa? Bagaimana mungkin? Tepat setelah dia bicara, sorot mataku mendadak berubah menjadi dingin dan tajam. Keinginan membunuh yang pekat meledak, seluruh ruang interogasi seketika tercekik oleh tekanan atmosfer yang sangat mencekam. Sang polisi dan rekannya langsung menegang, bahkan insting mereka refleks menyentuh senjata di pinggang. Aku segera mengangkat tangan. Seketika, aura haus darah itu lenyap tanpa jejak, berganti senyum ramah yang tak berdosa. Jangan tegang, Pak, saya cuma terlalu mendalami peran. Suasana perlahan mencair, meski kecurigaan polisi itu belum hilang. Dia lanjut bertanya, lalu, bagaimana kau tahu ada 2 gadis yang bersembunyi di dalam tempat sampah itu? Aku hanya mengedikkan bahu. Kamera rumah hantu kami terhubung ke ponsel, jadi itu hal biasa. Mengenai halusinasi itu, kenapa aku dan rekanku merasa boneka itu seolah hidup? Mungkin karena dekorasi kami terlalu realistis, Pak. Itu hanya pengalaman imersif yang luar biasa. Polisi itu mengerutkan dahi. Pertanyaan terakhir, kenapa? Mahasiswi yang bersamaku bilang ada sesuatu yang menggaruk telapak kaki mereka. Aku tertegun sejenak. Menggaruk telapak kaki? Ya, dia bilang rasanya sangat dingin dan beku. Suara polisi itu merendah, seolah membicarakan kematian.
Di depan kantor polisi saat senja mulai turun, aku menarik napas panjang. Begitu keluar, beban berat di pundakku rasanya sedikit terangkat. Sial, tekanan yang menyesakan tadi benar-benar menyebalkan. Aku memijat pelipis yang terasa berdenyut, aku berusaha tampak tenang. Saat ditanya tadi, aku terpaksa berdalih itu cuma halusinasi atau tikus yang lewat. Mana mungkin aku bilang kalau aku punya sistem, bisa-bisa aku berakhir di meja bedah sebagai bahan percobaan. Sudahlah, lupakan saja. Masalah ini harus segera diselesaikan dengan cara lain. Toh, polisi tidak punya bukti kuat kalau ada hantu di sana. Semuanya hanya dianggap ilusi mata, kan? Polisi muda bernama Liu bergumam ragu di samping seniornya. Tapi, Komandan, polisi wanita itu menatap tajam dengan aura yang dingin tak terbantahkan. Rumah hantu itu? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Zain yang sedang mencegat taksi dari kejauhan. Ekspresinya sangat rumit. Aku curiga. Dia punya kepribadian ganda. Rekannya terbelalak kaget. Polisi itu terus menganalisis dengan cepat. Satu sisi tampak penurut dan sangat normal. Sisi lainnya adalah monster berbahaya yang haus kekerasan. Namun yang paling mengerikan adalah, kepribadian penurut itu mampu menjinakkan sisi monsternya dengan sempurna. Dia terlihat sangat tenang sekarang. Nadanya makin serius. Dia mungkin psikopat jenius dengan tingkat inteligensi tinggi, jika dugaanku benar. Dia mampu melakukan kejahatan sempurna tanpa celah demi memuaskan hasrat gelapnya. Di atas meja, sebuah dokumen terbuka. Berkas kasus pembunuhan berantai keempat Jian Shang. Profil pelaku, sosok tiran jenius dengan kemampuan kriminal luar biasa. Brak! Suara pintu taksi tertutup keras. Aku masuk ke dalam mobil. Pak, ke taman hiburan Fancang, ya? Aku menghela napas lega sambil menyandarkan punggung di kursi belakang. Belum sempat aku memberi alamat detail, supir taksi itu mendadak bicara. Mas kerja di sana, ya? Kamu tahu tidak? Rumah hantu itu benar-benar berhantu. Bahkan pemiliknya pun sampai diringkus polisi. Jantungku seketika berpacu cepat mendengar kabar itu. Benarkah tempatku kini berhantu? Sambil menahan gejolak emosi, aku memasang wajah penasaran dan bertanya pada sang sopir. Bagaimana ceritanya, Paman? Tak kusangka, sopir taksi itu langsung bersemangat menceritakan rahasia kelam tersebut. Dengan dialek lokal yang kental, dia terus mengoceh tanpa henti. Asalnya rumah hantu itu biasa saja, tak ada yang istimewa. Lalu pemilik lamanya wafat. Cucunya mengambil alih demi wasiat terakhir, dan mendadak tempat itu jadi sangat viral. Suara sopir itu merendah, menciptakan suasana mencekam, katanya. Cucu pemilik lama itu melakukan hal yang sangat gila. Demi sensasi horor nyata, dia nekat menumbalkan nyawa untuk memelihara hantu. Bahkan seorang streamer ditangkap karena mengungkap ini. Dia langsung dibungkam polisi. Mendengar fitnah keji itu, ekspresi wajahku perlahan-lahan mengeras dan menjadi kaku. Aku terdiam 1000 bahasa. Rumor absurd macam apa ini? Namun si sopir malah makin menjadi-jadi menambah bumbu cerita. Bosnya itu monster kejam, bertubuh raksasa 200 pon yang tak ragu menghabisi nyawa siapapun tanpa berkedip. Akulah pemilik rumah hantu itu, ucapku dengan nada sedingin es. Tiba-tiba, aura haus darah meledak dari tubuhku, dan amisia, asiku, bau amis darah menyeruak hebat bagai ombak. Niat membunuh yang sangat pekat kini mengarah lurus pada sang sopir. Ciaat. Suara rem mendadak memekakkan telinga. Sopir yang ketakutan setengah mati itu langsung melepas sabuk pengamannya dengan panik. Pintu mobil terbuka lebar. Anak muda, turunlah. Aku tak butuh bayaranmu untuk perjalanan ini, tolong pergi saja. Senyum sinis terukir di bibirku. Aku melangkah keluar mobil dengan tenang sementara nyali sang sopir sudah menciut habis. Dia menginjak gas sedalam mungkin dan kabur seketika. Kini, aku berdiri tegak di depan pintu masuk taman hiburan. Aku mengernyitkan dahi. Rumor sesat ini bisa menghancurkan reputasi bisnisku. Sambil menghela napas, aku segera masuk ke dalam. Di lobi, Jenny Xiaoyan tampak lesu di balik bar. Tapi saat melihatku kembali, wajahnya mendadak cerah penuh harapan. Bos, kau baik-baik saja? Tidak terluka? Tanyanya cemas. Tentu saja, kalau tidak, mana mungkin aku berdiri di sini? Aku menatapnya sedikit kesal. Pulanglah ke sekolah. Gajimu akan kukirim lewat aplikasi obrolan nanti. Jangan khawatir, kembalilah bekerja besok. Jen menarik napas lega, lalu segera menggendong tasnya dan pergi menjauh mengayuh sepeda. Di dalam rumah hantu yang sunyi, kegelisahan aneh mulai merayap. Ingatanku mendadak tertuju pada boneka pengantin merah. Berbekal senter, aku mendekatinya. Begitu aku membuka pintu dan mendekati ranjang boneka itu, suasana berubah drastis. Isak tangis pilu terdengar dari kejauhan. Hiks hiks. Tiba-tiba, boneka itu terduduk tegak di atas ranjang. Gerakannya sangat kaku namun janggal. Wajahku seketika berubah datar, mencoba menganalisis fenomena aneh yang terjadi ini. Ini bukan sekadar mesin biasa,
Sensor inframerahnya jelas berada di pintu dan sama sekali belum sempat kuaktifkan. Aku tidak memicu sistem apapun, jadi kenapa dia bergerak? Aku menatap tajam boneka itu dengan penuh waspada. Seluruh tubuhku menegang. Apakah sesuatu benar-benar ada di sini? Aku melirik gaun merah yang dikenakan boneka tersebut. Tiba-tiba, boneka itu melompat dan menatap pintu, diiringi suara tangisan wanita yang menyayat hati dari kegelapan. Aku tidak merasa takut karena tahu ini mekanisme buatanku sendiri. Namun, ada satu masalah besar yang mengganjal. Masalahnya, aku sama sekali tidak menyentuh tombol aktivasi manapun. Ekspresiku seketika berubah menjadi sangat serius. Segalanya terasa sangat ganjil. Boneka ini aneh, apalagi jika mengingat kesaksian pihak polisi dan mahasiswi cantik itu. Aku mulai ragu. Mungkinkah rumah hantuku ini benar-benar telah disusupi oleh entitas yang tak kasat mata? Seolah lagu gaun pengantin merah itu telah membangkitkan sesuatu. Isak tangis boneka itu terus bergema pelan di ruangan. Tanpa ragu, aku melangkah maju dan menyorotkan senter padanya. Tangisan penuh kepedihan itu belum juga berhenti. Seolah dia sedang meratapi tragedi tak terucapkan yang sangat menyiksa. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada gaun merahnya. Ada noda darah di boneka itu, dan ujung gaunnya tampak robek paksa. Kerutan di dahiku pun semakin dalam. Bagian ini seharusnya tidak boleh tersentuh. Aku sendiri yang merakitnya, dia hanya dirancang bergerak di bagian atas. Bagian bawahnya seharusnya terpaku mati di sela ranjang. Tapi lihatlah sekarang, segalanya telah berubah posisi secara misterius. Gaun pengantin itu tertarik kuat. Artinya, boneka ini benar-benar bergerak sendiri. Hawa dingin seketika merambat di punggungku. Aku mencoba memanggil sistem di dalam pikiran, namun tak ada jawaban. Keadaan ini benar-benar di luar kendaliku. Wajahku tampak tenang, namun badai kecemasan berkecamuk di hati. Tangisan itu kini terdengar seperti rintihan penuh dendam, seakan membawa kebencian mendalam. Sambil berpura-pura memeriksa mesin, aku terus meneliti setiap detail boneka itu dengan teliti. 5 menit berlalu dan boneka itu masih terus menangis pilu. Ekspresi wajahku kini berubah menjadi sangat gelap. Jelas ada yang tidak beres. Seharusnya, durasi suara tangis pada mekanisme ini akan otomatis berhenti dalam 1 menit. 6 menit berlalu, isak tangis itu semakin melengking tajam hingga memekakan telinga. Kesedihan mencekam menyelimuti, namun aku menarik napas dalam dan berujar dingin, suaranya kurang kencang. Sambil membuka kotak perkakas, aku bergumam, bagaimana jika ku bongkar saja untuk memeriksa speakermu? Mengejutkan, tangisannya meledak histeris tepat saat aku selesai bicara. Sepertinya hantu ini mengerti ancamanku. Aku merutuk dalam hati namun tetap tenang, lalu melanjutkan, tangisan ini masih kurang menyentuh. Mari ganti speaker baru. Jeritan yang lebih nyata mulai terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Tanpa ragu, kuarahkan obeng ke leher boneka itu, karena suaramu sangat mengganggu telingaku. Ayo kita bedah, ding dong, 3 poin teriakan didapat. Rasa senang mulai membuncah di hatiku. Apa menakuti boneka juga bisa menghasilkan poin? Senyum kegembiraan kini terpancar jelas di wajahku. Kutatap wajah datarnya yang tanpa ekspresi, lalu kuketuk kepalanya perlahan dengan ujung obeng. Tangisanmu memang sedih, tapi kurang rasa putus asa. Perlu sedikit sentuhan tragedi di dalamnya. Tak. Obengku kembali menghantam kepalanya. Mari kita bongkar. 5 poin teriakan berhasil diraih. Jeritannya kini berubah tragis, seperti wanita yang tersudut dalam lembah penderitaan dan dendam mendalam. Wajahku tetap tanpa emosi saat berujar. Air mata darah ini terlihat sangat tidak nyata. Lebih baik kurobek dan ganti yang baru. 10 poin didapat saat aku menggenggam sebuah paku. Dengan seringai tipis, aku menancapkannya ke ranjang. Mari kita bakar saja sekalian. 20 poin. Saat itu juga, dari sudut mata boneka itu mulai merembes keluar air mata darah segar. Darah itu mengalir perlahan di pipinya, membawa aura kesedihan luar biasa di setiap tetesnya. Kesan buatan itu lenyap seketika. Jantungku berdesir, benda ini memang benar-benar bermasalah. Ada yang tidak beres, sepertinya hantu asli bersemayam di sini. Aku pun segera berjongkok. Kudekati sosok pengantin bergaun merah darah itu. Benar-benar pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Mungkin memang harus dibongkar. Begitu kata-kataku berakhir, aku mulai memutar sekrup di tubuhnya. 20 poin ketakutan masuk. Seketika itu juga, suara isak tangisnya menghilang tanpa bekas. Boneka itu tampak ketakutan dan berhenti menangis, seolah memohon agar aku tidak membedah tubuhnya. Namun, aku justru mendekatkan bibir ke telinganya dan bertanya dengan nada suara yang rendah. Kau ini hantu? Atau jiwa yang tercipta dari boneka? Aku bertanya waspada, tapi hanya keheningan. Dia membeku seperti boneka biasa. Tiba-tiba, bekas air mata darahnya menghilang seketika. Apa cairannya habis? Ayo kubongkar untuk mengisi ulang plasmanya. Aku kembali mengangkat obengku tinggi. 2 tetes darah baru mengalir lagi, seolah ingin membuktikan bahwa stok darahnya masih sangat banyak. Tidak perlu dibongkar, akting yang cukup meyakinkan. Aku melangkah maju mendekatinya perlahan.
Sambil mengernyitkan dahi, aku berbisik, kau masuk jebakanku. Itu hanya cat yang kupoles 3 tahun lalu. Dari mana asal darah itu? Kau hantu, kan? 50 poin didapat, suasana mendadak menjadi canggung. Kuhitung sampai 3. Keluar sekarang, atau kucincang tubuhmu itu tanpa sisa. Aku tidak takut. Jika hantu ini berniat jahat, dia pasti sudah menyerangku sejak tadi. Dia jelas takut padaku. Dia takut dibongkar. 50 poin lagi. Lalu, terdengar suara wanita yang sangat lembut dan gemetar. Raut wajahku seketika berubah sangat serius. Keluar sekarang? Mataku menatap tajam ke arah boneka. Tanganku sudah bersiap di sekrup, siap membedahnya kapanpun. Cepat tunjukkan wujud aslimu sekarang. Jangan membuang waktuku. Teriakku lantang. Akhirnya, boneka pengantin berdarah itu mulai bergerak perlahan. Dia duduk dengan tatapan kosong dan wajah kaku. Kerudung merahnya sudah kulempar jauh ke lantai. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku serius. Namaku Wang Yingjin, jawabnya dengan suara yang sangat ketakutan. Dulu aku manusia. Ding dong. Sebelum dia selesai bicara, suara sistem tiba-tiba bergema memotongnya. Selamat. Roh pendendam pengantin merah ditemukan dan siap untuk segera ditangkap oleh tuan rumah. Menangkapnya akan memberi kejutan di rumah hantumu. Kejutan? Ini jelas-jelas teror yang mengerikan, bukan? Aku mengejek dalam hati. Kau manusia atau? Sebelum pertanyaanku tuntas, boneka itu mendadak bangkit. Dia langsung bersujud di hadapanku. Tuan, tolong jangan bongkar saya. Jiwa saya terikat pada ranjang ini. Gagal berarti mati. Ding dong. Selamat, Anda berhasil menangkap roh tingkat tinggi, sang pengantin merah. Loyalitas roh pendendam itu kini 60 poin. Level horor di area pengantin merah melonjak ke angka 50. Ternyata metode penangkapan roh di sini sangat berbeda dari kisah-kisah fantasi klise yang pernah kubaca. Kupikir hantu ini tak terkalahkan, namun aku berhasil menaklukkannya hanya dengan satu rangkaian serangan cepat yang presisi. Demi reputasi sang master, biarkan aku mengungkap tragedi kelam di balik sejarah boneka terkutuk yang menyedihkan ini. Nasib pengantin merah sungguh tragis. Ia dipaksa menikahi pemuda manja yang membawa teman-temannya di malam pernikahan mereka. Lebih baik mati daripada menyerahkan kesuciannya. Ia tewas setelah membenturkan kepalanya ke tiang ranjang dengan penuh keputusasaan. Jiwanya terbelenggu pada bantal kayu dan berevolusi menjadi boneka dendam. Begitulah awal mula kutukan mematikan ini dimulai. Menatap langit yang mulai menghitam, aku bersiap. Saat para mangsa datang, beri mereka teror sesuai instruksiku. Ingat, jangan pernah tinggalkan ruangan ini. Beristirahat? Tidak, aku tidak butuh istirahat untuk menjalankan rencana besar ini. Wang Ying berbisik malu-malu karena suka menakuti orang. Siapa yang cukup gila mengunjungi rumah hantu di jam segini? Tiba-tiba. Tok tok tok, seseorang menggedor pintu bar. Bos, apa kau di dalam? Kami datang untuk menantang maut. 4 pemuda berdiri di luar dengan amarah yang meledak. Rumah hantu sialan ini sudah membuat senior kami pingsan. Tanpa rasa takut, mereka mulai merekam. Kami akan menjelajahi tempat ini dan membalaskan dendam senior kami yang dipermalukan. Nada bicara mereka penuh penghinaan dan kesombongan. Aku terdiam sejenak, menatap para pencari masalah yang malang ini. Masih ada pelanggan selarut ini, aku segera mengunci pintu kamar pengantin merah agar kejutan tetap terjaga. Kembali ke bar melalui lorong gelap, aku menjumpai 4 pemuda. Kau bosnya, kan? Tanya seorang pria berotot. Kami junior dari gadis-gadis yang kau buat pingsan tadi, serunya penuh emosi. Kami datang untuk menantangmu. Jika kau gagal menakuti kami, kau harus sujud minta maaf. Aku tersenyum licik namun tetap bersikap tenang. Maaf, kami sudah tutup malam ini. Pergilah. Namun pria berotot itu malah merangsek maju dengan sangat kasar. Rumah hantu itu baru terasa hidup saat malam. Kami sudah bersumpah, kau wajib membiarkan kami masuk sekarang? Aku menyeringai. Baiklah, ada paket spesial yang dijamin membuat kalian menangis ketakutan. Tarifnya 200 yuan per orang. 200? Mereka terbelalak kaget. Bukankah harga normalnya hanya 18 yuan saja per orang? Mengapa harganya melonjak 20 kali lipat di malam hari? Tenang, tidak ada penipuan dalam bisnis horor ini. Entah anak-anak atau dewasa, aku jamin ini adalah harga yang sangat pantas, ucapku sambil memberikan senyum misterius. Pria berotot itu langsung membayar via kode QR. Jika kami tidak ketakutan, aku akan menghancurkan reputasi tempat ini. Silakan masuk, tuan dan nyonya. Aku tersenyum lebar sambil mengunci pintu utama dengan suara dentuman yang keras. Apa yang perlu ditakutkan? Si otot besar memimpin jalan. Pemberitahuan masuk, 800 yuan telah diterima di dompetku. Hatiku setenang air, biarkan para pemuda penuh hormon ini menyombongkan diri sebelum teror yang sesungguhnya dimulai. Selamat menikmati. Aku mengingat kembali setiap teknik menakut-nakuti yang baru saja kuajarkan kepada roh Wang Ying tadi. Aku menekan tombol kontrol dan musik latar pun mulai bergema. Sistem,
Naikkan intensitas ketakutan di seluruh ruangan. Level teror lagu meningkat ke 70. Ibu, tolong jaga gaun pengantin merahku. Jangan biarkan aku mati dulu. Melodi horor itu perlahan berubah menjadi jeritan melengking seorang wanita yang terjebak dalam keputusasaan yang sangat dalam. Pemuda berkacamata mulai gemetar hebat sambil mengusap lengannya. Kenapa suasananya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan mencekam seperti ini? Kedengarannya seperti ada yang sedang meratap. Namun si pria berotot hanya mencibir dengan wajah penuh ejekan. Harry, jangan jadi penakut. Ini cuma rumah hantu rongsokan. Aku sudah sering kesini sejak masih kecil. Semua ini hanya tipuan murah. Tapi, aku benar-benar mendengar suara itu. Pemuda berkacamata itu mulai panik. Ia menatap sekeliling dengan cemas. Namun kegelapan total hanya menyisakan kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Ketiga temannya tetap membantah. Di ruang pemantau, aku memperhatikan layar sambil menikmati awal dari ketakutan mereka. Teror pengantin merah diatur ke level 70. Musik kematian kini telah menyatu sempurna dengan atmosfer yang gelap. Aku mendesah melihat nilai teriakan di sistem. Poinnya masih terlalu sedikit. Aku butuh lebih banyak rasa takut. Tandu pengantin di toko sistem butuh 500 poin teriakan, sementara aku baru mengumpulkan 198. Tatapanku menajam. Aku segera berganti kostum pencuri pasir dan membiarkan aroma darah segar mulai menyebar di udara. Karena mereka sudah membayar 800 yuan, aku akan memberikan pengalaman kematian yang tak akan pernah mereka lupakan. Si pria berotot mengangkat ponselnya dengan sombong. Teman-teman, tim pelindung kecantikan sekolah kita telah tiba untuk beraksi. Di rumah hantu Jiansheng yang terkutuk ini, kita akan melibas semuanya dalam sekejap saja. Siaran langsung dimulai. Dalam hitungan menit, ribuan mahasiswa kedokteran Jiansheng membanjiri layar. Komentar membludak di layar. Akhirnya, kita benar-benar masuk. Lihatlah betapa gagahnya otot Kak Liu ini. Inilah sosok pria sejati. Sambil memamerkan ototnya, Kak Liu menatap kolom komentar dengan penuh percaya diri. Dia menyeringai tajam ke arah kamera. Misi kita hari ini, taklukkan rumah hantu ini demi saudari Qin. Kolom chat meledak. Seketika. Gila, Kak Liu memang tak terhentikan. Pesonanya benar-benar berada di level berbeda. Tapi, musik latar ini terdengar ganjil. Kak Liu tersentak, menajamkan pendengarannya dengan tatapan penuh kebingungan. Musik apa maksudmu? Jangan menakut-nakuti. Seketika, atmosfer di sana berubah menjadi sangat mencekam dan dingin. Dalam sekejap, mereka berempat mulai berkeringat dingin. Kak Liu yang tadinya sombong, kini mulai gemetar. Wajahnya membeku seketika. Jangan bicara omong kosong. Teriaknya sambil buru-buru mematikan aliran komentar di layarnya. Dia berseru pada temannya, kita ini mahasiswa medis. Jangan biarkan hal-hal mistis ini mengguncang mental kita. Dengan keberanian yang tersisa, dia mendobrak pintu. Di balik sana, cahaya merah darah menyambut pandangan mereka. Kain merah perayaan bersatu dengan aura terkutuk. Tiba-tiba, suara isak tangis wanita menyayat kesunyian malam itu. Suara itu menembus sukma, seolah-olah jiwa yang tersiksa sedang meratapi takdir tragisnya di kegelapan ini. Mereka berempat gemetar hebat. Kalian dengar itu? Tanya si pria berotot dengan wajah pucat yang sangat serius. Mereka mengangguk ketakutan. Kak Liu mengertakkan gigi, mencoba tenang, NPC hanya muncul di lantai 2. Di sini hanya ada jebakan. Kakak Qin saja tumbang di lantai 2, kita hanya butuh 10 menit. Demi menuntaskan lantai 1 ini. Mereka mencoba bangkit, tanpa menyadari sesuatu sedang mengintai dari kegelapan. Di kejauhan, sehelai gaun pengantin merah darah melayang misterius. Kini, mereka memutuskan untuk berpencar dan menyelidik. Ayo temukan kamar pengantin merah, seru si pria berotot. Rumah hantu begini sama sekali bukan tantangan bagiku. Brak. Dia mendobrak pintu dan mengejek, lukisan ini benar-benar sampah, tidak ada estetikanya sama sekali. Sambil mengamati noda darah di dinding, dia terus mencibir. Lukisan ini benar-benar buruk, selera yang sangat rendah. Namun seketika dia mematung. Lukisan merah darah di depannya tiba-tiba mulai mengeluarkan cairan merah yang kental. Seperti luka menganga, darah segar itu mengucur deras. Aha! Dia terjungkal mundur sambil berteriak histeris karena ketakutan. Ketiga temannya langsung menoleh. Tidak apa-apa. Dia mencoba mengatur napas dan memaksakan diri untuk tetap tenang. Tadi aku hanya salah lihat. Ayo berpencar, aku akan memeriksa bagian tengah, seru si pria berkacamata. Saat dia melangkah menuju pusat ruangan, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyergap seluruh tubuhnya. Hawa itu merayap di punggungnya. Saat dia berbalik, halaman sudah sunyi senyap. Mereka semua telah masuk ke kamar masing-masing. Semua pintu terkunci rapat. Tiba-tiba, suara derit pintu yang mengerikan memecah kesunyian, diikuti bantingan pintu yang keras. Berak, pintu tertutup dengan hantaman kuat. Si pria berotot tersentak mundur dengan wajah yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Siapa sosok tambahan tadi? Pikirnya cemas. Dia berusaha mengingat,
Tapi bayangan misterius itu seolah hilang dari memorinya. Pandangannya tadi terlalu kabur. Dan bagaimana bisa pintu di belakangnya tertutup sendiri dalam sekejap mata? Apa ini hanya trik mesin? Batinnya. Pintu ini seharusnya tidak menakutkan, pasti ini hanya bagian dari mekanisme. Mungkin si pemilik tempat ini sedang bersembunyi sambil menertawakan kita. Ayo, kita periksa ruangan yang ada di depan. Dia membulatkan tekad sambil menunjuk pintu di depannya. Dia tidak tahu pasti di ruangan mana sosok misterius itu berada. Cara paling aman adalah masuk ke ruangan yang berbeda. Lagi pula, seharusnya tidak ada NPC di level ini. Ruangan kosong adalah pilihan terbaik. Tanpa ragu, dia mendorong pintu dan langsung melangkah masuk ke dalam kegelapan. Sementara itu, para penonton di siaran langsung mulai tertawa. Aduh, Kak Liu, kenapa kau jadi penakut begitu? Jangan berlebihan. Dia ternyata tak sehebat itu, mungkin cuma suasana yang membuatnya ciut ketakutan. SSST, perhatikan baik-baik, Kriet. Si pria berotot membuka pintu perlahan, dan di hadapannya, sesuatu telah menunggu. Sebuah ranjang pengantin dengan tirai merah yang ganjil. Dia menelan ludah, lalu mengangkat ponselnya untuk mendekat. Lihat ini, kawan-kawan. Boneka di atas ranjang itu pasti akan bergerak sendiri, ini pasti cuma trik mesin. Dia mendekat dengan waspada, kamera menyorot tajam. Tiba-tiba, boneka pengantin itu bangkit dengan gerakan yang sangat kaku. Tudung merahnya tersingkap. Sebuah nyanyian pilu mulai terdengar. Ibu, jangan biarkan aku mati secepat ini. Suara itu penuh penderitaan yang luar biasa. Aku sangat menginginkan tubuh yang muda. Tiba-tiba, boneka itu mengangkat kepalanya. Pria kekar itu mengintip tajam ke balik tirai merah. Sesosok wanita berlumuran darah merintih menanyakan takdir kematiannya. Di mana gaun merahku? Sosok itu perlahan menyingkap tabir berdarah. Maukah kau memberikan darahmu untuk gaun merahku? Bisiknya mencekam. Tatapan penuh dendam itu membuat ponsel di tangannya bergetar. Dia menjerit histeris, mencoba menyangkal horor nyata di depannya. Dengan gemetar, dia mengarahkan kamera ke arah sosok iblis itu. Efek rumah hantu ini benar-benar terasa sangat nyata dan gila. Dia memohon dukungan penonton demi mengusir rasa takut yang mencekam. Kakak Leo, itu cuma boneka biasa. Tulis salah satu netizen. Pria itu tertegun dan segera memeriksa layar ponselnya kembali. Ternyata hanya boneka kayu usang dengan riasan yang sudah luntur. Mustahil. Dia mengucek matanya, tak percaya pada penglihatannya sendiri. Boneka itu tampak rapuh, namun kenyataan di depannya jauh berbeda. Tanpa kamera, wajah di hadapannya adalah monster berdarah yang hancur. Siapkan darahmu untuk mewarnai gaun merahku, suara itu menusuk kalbu. Aroma amis darah menyengat, menyelimuti atmosfer yang semakin gelap. Darah menyembur. Braak, pintu di belakangnya tiba-tiba terkunci rapat. Matanya terbelalak horor saat dia berusaha kabur menyelamatkan nyawa. Sial. Gagang pintu itu sudah basah kuyup oleh darah dingin. Suaranya tercekat, dia mencoba melompat keluar lewat jendela kamar. Namun sosok wanita berdarah itu sudah menunggunya dengan tajam. Mengenakan gaun pengantin merah, wanita itu menyeringai penuh aura jahat. Wajahnya hancur terbelah, memperlihatkan mulut lebar yang sangat mengerikan. Baunya sangat harum. Bisiknya dengan suara yang membekukan darah. Pria itu membeku total, teror luar biasa menyelimuti seluruh jiwanya. Tiba-tiba, rasa dingin yang menusuk mulai merayapi punggungnya. Sesuatu yang dingin mulai membelai telapak kakinya dengan lembut. Maukah kau membusuk bersamaku di dalam gaun merah ini? Rasa dingin menjalar ke lehernya, dia pun tumbang seketika. Tubuhnya kejang-kejang. Para penonton siaran langsung itu ternganga kaget. Apa yang terjadi? Kenapa Kakayo yang perkasa bisa pingsan? Suasana menjadi kacau. 3 pemuda lainnya datang menerjang pintu. Braak. Si kacamata mendobrak masuk dan terkejut melihat situasi itu. Sial, dia pingsan. Mereka saling lirik dengan wajah pucat pasi. Kita harus segera pergi dari tempat terkutuk ini sekarang juga. Tak ada gunanya bertahan di sini, mari kita keluar secepatnya. Mereka segera mengambil ponsel dan menyalakan lampu senter terang. Cahaya itu membelah kegelapan, sedikit mengurangi rasa takut mereka. Sambil membopong temannya, mereka berlari keluar dari halaman itu. Aneh. Mereka justru berputar-putar dan kembali ke titik awal. Bulu kuduk meremang. Penonton di rumah ikut histeris ketakutan. Kenapa mereka hanya berlari berputar-putar seperti orang linglung? Padahal mereka tak berpindah tempat sedikit pun dari sana. Ketiganya hanya berputar mengelilingi sumur tua sambil terengah-engah lemas. Ayo terus jalan. Kita harus segera membawa si kacamata keluar dari tempat terkutuk ini. Alisnya berkerut penuh ketakutan. Apa kita tersesat? Batin mereka cemas, mengira telah kembali ke jalan semula. Tapi mustahil. Bagaimana mungkin langkah mereka justru berakhir di tepi sumur tua itu lagi? Kenapa berat sekali? Pria yang memapasi berotot mulai kewalahan, tubuh besar itu terasa seperti bongkahan batu. Efek ototnya membuat beban itu jadi luar biasa berat. Biar ku bantu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar.
Ah, terima kasih. Beban itu mendadak terasa ringan. Cepat, ayo kita bawa Leo keluar sekarang juga. Si kacamata menatap halaman dengan waspada lalu memimpin jalan. Mereka bertiga memanggul si pingsan sekuat tenaga. 5 menit berlalu, namun sumur itu muncul lagi. Selesai sudah, kita tidak akan pernah bisa keluarkan. Haruskah kita memanggil bos untuk menjemput? Mereka benar-benar kehilangan arah dan dilanda keputusasaan total. Dalam kondisi genting begini, rasa malu tidak ada artinya dibanding nyawa. Jangan berhenti, ayo terus melangkah. Jangan menyerah. Si kacamata membenarkan posisinya, lalu nekat memeriksa kolom komentar siaran langsung di ponselnya. Dia ingin melihat reaksi penonton. Sial. Kalian hanya berputar-putar. Apa ada hantu yang mempermainkan kalian? Kalian terus kembali ke sumur itu. Jelas ada sosok gaib yang menyesatkan langkah kalian bertiga. Si kacamata tertegun membaca komentar itu. Berputar-putar, dia mendongak, menyadari sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Pemandangan ini bukan koridor luar. Jelas-jelas mereka berempat hanya berputar di sekitar sumur kering itu saja. Bahkan mereka berhalusinasi menuruni tangga dan melewati pintu. Benar-benar gila. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Suara si kacamata bergetar hebat dengan tatapan kosong. Kita hanya berputar-putar di sumur ini sedari tadi. Tiba-tiba hawa dingin menusuk tulang. Tunggu, kenapa ada 5 orang? Dia ingat si Broto tadi sedang pingsan. Seharusnya hanya ada 3 orang yang berdiri. Siapa orang tambahan tadi? Dia menoleh dengan jantung berdegup kencang. Dia menyadari ada 4 orang berdiri bersamaan. Kalian sadar tidak? Tadi ada 1 orang tambahan di sini? Suara si kacamata bergetar hebat. Ya, sepertinya memang ada seseorang yang membantu memapah tadi. Anak itu langsung mundur ketakutan dengan bibir keluh. Dia tak mampu lagi berkata-kata di tengah horor ini. Bicara yang jelas. Teriak si kacamata tidak sabar. Namun, 2 temannya langsung lari meninggalkan si berotot. Mereka lari terbirit-birit hingga merangkak menjauh. Ada apa di belakangku? Katakan sesuatu. Si kacamata terpaku. Atmosfer dingin dan aura mencekam perlahan bangkit tepat di belakang punggungnya. Seolah ada yang membisikkan kata-kata sedingin es di telinganya. Maukah kau membantuku memakai gaun pengantin merah ini? Sentuhan sedingin mayat mendarat di bahu si kacamata. Sensasi kematian itu terasa begitu nyata dan menusuk. Matanya terbelalak, ingin berteriak tapi suaranya tercekat. Kakinya lemas tak berdaya, terkunci oleh rasa takut luar biasa. Arg! Sesosok kepala hancur bersimbah darah perlahan mendekat dan mencondongkan wajah tepat di depannya. Aku mati dengan tidak adil. Bisikan itu mengiringi kesadaran si kacamata yang perlahan hilang dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya membeku. Dia melepaskan satu teriakan terakhir sebelum akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Dia jatuh tepat di atas tubuh si berotot. Kami semua mati dengan cara yang mengenaskan. Poin jeritan berhasil didapatkan. Sang pemilik rumah hantu tersenyum puas, bersiap menunggu mangsa di level berikutnya. Sistem terus mengirim notifikasi poin, padahal tak ada siapapun. Lalu, jeritan keputusasaan terdengar memecah keheningan malam. Setelah itu hanya ada kesunyian. Sebaiknya aku periksa. Aku mengambil palu dan berjalan menuju halaman tengah. Suara derit pintu terdengar saat aku membukanya. 4 pemuda tergeletak pingsan di tengah halaman dan depan kamar. Cuma segini, aku terbatuk kecil sambil menatap mereka. Ada sedikit keraguan yang merayap di dalam hatiku. Aku segera mendorong kereta kecil dan mengangkut mereka satu persatu. Tak lupa mengumpulkan barang-barang mereka. Orang-orang ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita lihat reaksi mereka saat terbangun nanti. Tapi rumah sakit terlalu mahal. Bawa ke klinik saja. Sistem, tolong turunkan tingkat teror rumah hantu ini. Jika semua pelanggan pingsan begini, bagaimana aku bisa untung? Level teror harus segera disesuaikan kembali. Namun penyesuaian butuh waktu 2 jam. Terpaksa tetap di level 100 sampai aku selesai mengurus orang-orang ini. Create. Aku mendorong kereta itu dengan perlahan menuju pintu keluar rumah hantu yang mencekam tersebut. Aku bahkan tidak sempat mematikan listrik demi menyelamatkan mereka. Namun, 2 bayangan misterius sudah mengintai di luar. Mereka bersembunyi dalam gelap. Janji, apa bos rumah hantu ini benar-benar si pembunuh itu? Tanya polisi muda cemas. Sudah 30 menit mereka mengintai. Tatapan Jean-Louis begitu tenang namun menyimpan kewaspadaan tinggi. Belum pernah kurasakan energi pasir sekuat ini. Apakah kepribadian keduanya telah benar-benar bangkit? Hal ini sudah biasa. Xiao Liu mengangguk, tangannya refleks meraba pistol listrik di pinggangnya. Krak, aku keluar sambil mendorong kereta. Di atasnya, 4 pria pingsan terkapar bagai onggokan mayat. Pemandangan itu sungguh mencurigakan. Tatapan Jian menajam dan dia segera merunduk dengan sigap. Dia mengintai dari balik van. Di bawah lampu remang, tubuhku tampak bersimbah noda darah pekat. Kereta itu tampak penuh potongan tubuh. Nyali kedua polisi itu seketika menciut dalam ketakutan. Tangannya sudah siap di pistol listrik. Benar, dialah orangnya.
Jian menatapku dengan penuh kecurigaan. Status pembunuh berantai telah terkonfirmasi. Tanpa ragu, Jian segera menekan tombol bantuan darurat. Serangan siap dilancarkan kapan saja. Tiba-tiba, kriet. Suara gesekan keras memecah kesunyian malam. Mendorong kereta ini serasa memindahkan gunung. Baru 30 meter, lenganku sudah mulai terasa lumpuh. Ototku mulai menjerit kesakitan. Lain kali, aku tak boleh memukul mereka sampai pingsan begini. Aku berjongkok mencari pengait pintu. Meski tak ada harta berharga, rumah hantu ini tetap harus dikunci. Bahaya jika ada pencuri yang masuk. Namun, tepat saat pintu akan tertutup, sebuah kejutan menanti. ZZTT. Sengatan listrik menyambar tiba-tiba. Jian menerjangku dengan taser yang menyala membara. Kesadaranku hilang seketika. Setelah memastikan tak ada ancaman, Jin segera mendekat untuk memeriksaku. Dia memborgolku dengan sigap. Kena kau. Namun saat itu juga, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di dalam kereta, sebuah tangan bergerak lunglai. Tolong aku, rintis suara lemah dari balik tumpukan. Ternyata si pria berotot tertindih oleh 3 orang lainnya. Dengan napas tersengal, dia memohon bantuan. Ada hantu. Rumah itu berhantu, teriaknya histeris. Jaen dan Xiao Liu hanya bisa tertegun bingung. Kenapa dia tidak teriak pembunuh? Kenapa malah hantu? Korban lain pun terbangun dengan ketakutan serupa. Hantu. Benar-benar ada hantu. Jian dan Xiao Liu hanya bisa memutar bola mata karena jengkel. Mereka menyalakan senter untuk memeriksa. Cahaya itu mengungkap kekacauan yang terjadi di dalam kereta. Mereka benar-benar bingung, hanya ada 4 pemuda pingsan. Ini sungguh melenceng dari dugaan mereka. Kasus pembunuhan, pembunuh asli tak akan membiarkan korbannya utuh. Pria ini jelas bukan pembunuhnya. Kengerian merayap di hati para polisi. Sementara itu, aku tergeletak lemas merasa seperti orang bodoh. Wiu. Sirine polisi meraung keras. Armada kepolisian segera mengepung bagian depan rumah hantu itu. Apa yang terjadi di sini? Seorang perwira turun dari mobil dan menuntut penjelasan secepatnya. 3 mobil polisi melesat pergi, membawa pria berotot itu dan kami berlima menuju kantor polisi. Di saat yang sama, retakan misterius masih terlihat jelas di depan gerbang rumah hantu itu. Pintu tak tertutup rapat. Sayup nyanyian terdengar, "Ibu, jaga gaun pengantin merahku, jangan biarkan aku mati." 30 menit berlalu. Seorang pria berpakaian compang-camping muncul di gerbang Taman Fancon. Sudah terlalu lama dia tak mencicipi darah. Senyum haus darah tersungging di wajahnya yang menyeramkan. Kembali ke kantor polisi Jiansheng, aku kembali terduduk di kursi interogasi yang sangat kukenal ini. Kostum ini membuatku merasa sangat risih. Sementara itu, Jian menatapku dengan sorot mata mengintimidasi. Seragam itu tak mampu menyembunyikan kecantikan dinginnya. 4 orang pingsan lagi, jelaskan padaku sekarang. Tatapannya sedingin es. Jika kejadian siang tadi hanyalah kebetulan, lalu apa penjelasanmu untuk malam ini? Aku mengangkat tangan tanda menyerah. Mereka sendiri yang memaksa masuk. Pingsan ketakutan bukan salahku. Itu bukti kualitas rumah hantuku sangat tinggi. Aku mengelus lenganku yang masih terasa kebas. Jika kau takut, sarankan juniormu itu untuk melatih nyalinya agar tidak mudah pingsan seperti mereka. Mana rekaman CCTV rumah hantumu? Tanyanya. Lihat saja siaran langsung mereka, semuanya terekam jelas. Mereka menyiarkannya secara langsung. Jian terdiam melihat pria berotot itu jatuh tersungkur di layar. Ruangan seketika menjadi sunyi. Sensasi mencekam ini, persis seperti saat aku melihat boneka itu. Boneka misterius itu terus terbayang. Apa yang terjadi? Efek rumah hantu ini terasa sangat nyata. Mungkin pencahayaan dan musiknya saja yang menciptakan ilusi, ucapku dengan senyum penuh rahasia. Rahasia dagang, Jian Loise. Gertaku saat dia mulai menyinggung isi rumah hantuku. Kabar burung di Jiansheng bilang bisnis di Taman Fanchem sudah hampir bangkrut. Tak ada pengunjung waras ke sana, aku harus segera kembali mengunci gerbangnya. Ekspresiku menegang. Polisi pun harus tahu kalau kesabaranku ada batasnya juga. Nada bicara Jian melunak, meski tatapan matanya tetap sedingin es musim dingin. Usai urusan selesai, aku melangkah keluar. Mendadak Jian mencegat jalanku di depan. Cek sakumu. Aku sibuk, maaf. Dia berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Lembaran uang itu terasa hangat. Sekitar 7-800 yuan di genggamanku. Niat mengembalikan uang itu sirna, saat sebuah suara lirih memanggil namaku pelan. Seorang gadis kecil meringkuk di sudut jalan dengan suara yang sangat parau. Demi ibunya yang sekarat, kuserahkan seluruh uang pemberian polisi itu ke mangkuknya. Aku bukan pahlawan, tapi uang itu memang bukan milikku sejak awal. Ke Taman Fanchem, perintahku pada supir taksi sembari melunasi gaji karyawan magangku. Jiang Xiaoyi hanya mahasiswa. Menunda haknya bukanlah hal yang baik bagi atasan. Transfer 800 yuan berhasil terkirim. Itu adalah upah atas kerja kerasnya kemarin. Dia terkejut bosnya menepati janji. Tiba-tiba,
Notifikasi sistem misterius mulai berbunyi nyaring. 3 poin jeritan didapat. Aku terkejut. Bagaimana poin itu bisa terkumpul sekarang? Mendapat poin tanpa sebab? Pintunya belum kukunci, jangan-jangan ada penyusup yang masuk? Sial. Saat polisi menangkapku tadi, aku benar-benar lupa mengamankan pintu masuk utama. Jantungku berpacu hebat. Panik mulai menyelimuti seluruh pikiran dan tubuhku saat ini. Bukan soal uang tiket, tapi musik teror 100% sedang aktif di sana. Apalagi Wang Yanjing sedang menunggu. Siapapun penyusupnya pasti akan segera tamat seketika. Di kegelapan, seorang pria bersenjatakan gergaji mengumpat sembari menendang sebuah kaleng kosong. Benda sampah apa ini? Gerutunya, tak menyadari maut sedang mengintai dirinya sekarang. Bayangan merah di langit-langit mengawasinya dengan tatapan penuh kebencian dan dendam membara. Alunan melodi gaun pengantin merah mulai merayap, mencekam suasana malam yang sunyi. Dinding-dinding seolah menangis darah. Isak tangis wanita mulai terdengar kian memilukan sekali. Bukannya takut, mata Zhao Chen justru berkilat penuh nafsu membunuh yang sangat liar. Sembari menggenggam belati, dia membayangkan pesta darah yang akan segera dimulai nanti. Dia menyeringai sadis, perlahan mendekati lorong gelap menuju lokasi pengantin merah itu. Korban ketiga. Dia menjilat bibir, semakin bersemangat mendengar suara tangisan yang memuakan. Pintu berderit pelan. Hasrat membunuh Zhao Chen sudah mencapai puncaknya detik ini juga. Gerbang tertutup sendiri, tapi sebagai kriminal, dia sama sekali tidak percaya hantu. Tangisan itu kian nyata. Tulisan bahagia di pintu mulai mengeluarkan cairan merah pekat. Darah segar merembes pelan. Zhao Chen menganggapnya hanya sebagai trik dekorasi murahan. Brak! Dengan sekali tendangan keras, dia mendobrak pintu itu tanpa rasa ragu. Di atas ranjang, sesosok wanita berbaju pengantin tampak duduk membelakangi pintu itu. Gaun merah darahnya menyapu lantai. Isak tangisnya terdengar semakin menyayat hati siapapun. Tanpa ragu, Zhao Chen menerjang, jeritan misterius pun tiba-tiba meledak dengan sangat hebat. Belati dingin kini menempel di leher wanita itu. Dia sangat haus akan jeritan. Namun aneh, wanita itu tak bergeming. Dia terus menangis tanpa ada rasa panik. Kenapa kau diam saja? Bentak Zhao Chen sembari menekan kuat belati tajam miliknya. Kau akan segera mati. Apa kau tidak merasa takut sedikit pun padaku? Hah? Kulit lehernya tersayat, darah mulai mengucur, namun ekspresinya tetap sedatar boneka mati. Mata wanita itu menatap kosong. Amarah Zhao Chen pun benar-benar sudah memuncak sekarang. Tanpa ampun, ia menghujamkan belati ke bahu wanita itu. Kau mau mati, hah? Desisnya sambil mencengkeram rahangnya dengan kasar. Ia memaksanya untuk menatap matanya. Namun, di balik kerudung itu, terpampang wajah yang hancur mengerikan. Kedua matanya telah dicungkul paksa. Pemandangan berdarah itu membuat Zhao Chen membeku dalam kengerian yang murni. Mungkinkah ini wanita yang ia bunuh dulu? Bagaimana mungkin arwahnya bisa kembali ke dunia ini? Ia terjatuh lemas dengan wajah pucat pasi. Ketakutan yang mencekam mulai merayapi setiap inci jiwanya. Hantu! Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti ruangan. Bukankah ini yang kau suka? Bisik suara parau saat wanita itu membuka tabirnya. Wajah iblis itu terungkap sepenuhnya. Tiba-tiba, lengannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam yang mengerikan. Tak lama kemudian, kedua kakinya pun ikut terlepas. Tatapan penuh kebencian itu terkunci rapat pada mangsanya. Zhao Chen mencoba merangkak mundur, namun sosok mayat hidup itu terus mendekat. Tolong! Ada hantu! Teriaknya histeris. Saat ingin melarikan diri, jalan keluarnya tertutup. Ia berbalik dan hanya menemukan dinding daging yang mengerikan. Dinding itu tersusun dari potongan tubuh manusia yang masih segar. Bau darah yang amis menyerbat di udara. Rintihan sakit sekali terdengar dari potongan-potongan kepala itu. Mengapa tanganku memegang jantungku sendiri? Suara-suara gaib itu membuat nyali Zhao Chen ciut. Tubuhnya kini dikepung oleh gumpalan daging yang terus bergerak. Dalam kepanikan luar biasa, ia tersungkur. Kepalanya menghantam lantai dengan keras hingga dunianya menjadi gelap gulita. Tanganku menyentuh mataku. Suara-suara arwah yang haus darah memenuhi seluruh ruangan tanpa henti. Teror itu terus berlanjut. Notifikasi sistem berbunyi. Anda mendapatkan 14 poin nilai jeritan. Aku tertegun mendengar suara sistem di kepalaku. Dari mana asal nilai jeritan sebanyak ini? Siapa yang berani masuk rumah hantu itu? Pak, tolong lebih cepat. Desaku pada supir taksi. Setibanya di sana, aku terpaku melihat seorang pria tergeletak bersimbah darah. Kepalanya tampak terluka sangat parah. Jantungku berdegup kencang. Segera, kuambil ponsel dan menghubungi nomor darurat kepolisian. Di kantor polisi Jiansheng, petugas Jian Helui sedang merasa tertekan. Saat telepon berdering, ia langsung mengangkatnya dengan sigap. Halo petugas, saya Anze, pemilik rumah hantu. Seseorang masuk tanpa izin ke tempat saya. Dia sepertinya tewas karena ketakutan.
Suasana di ujung telepon seketika berubah menjadi tegang dan serius. Kirimkan fotonya sekarang, perintah Jane. Namun, dalam situasi segenting ini, ponselku sulit untuk mengambil gambar. Dengan pasrah, ku tutup teleponnya. Tak lama, Jane langsung menghubungi balik menggunakan ponsel pribadinya. Di sisi lain, rekan-rekannya masih sibuk mengkritiknya. Jangan pikir kau bisa lari dari masalah ini, Jane. Masalah ini bukan main-main, berhentilah bersikap kekanak-kanakan, bentak seniornya di kantor polisi. Namun Jane mengabaikannya dan bangkit dengan tatapan tajam. Tim, bersiaplah untuk bergerak sekarang juga. Baik, Kapten. Sahut agen Xiao Liu dengan penuh semangat. Ia kagum dengan ketegasan Jane menghadapi tekanan atasan. Kau benar-benar idola kami, janji. Xiao Liu mengangguk mantap mengikuti langkah pemimpin mereka yang pemberani. Ketiganya melesat keluar. Wang Wen hanya bisa terpaku melihat keberanian para detektif muda itu. Sirene polisi membela kegelapan malam. Janji? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiao Liu dengan penuh rasa penasaran. Ini kasus serius, pastikan semua peralatan siap. Jane menunjukkan layar ponselnya dengan ekspresi yang sangat dingin. Foto pria bersimbah darah itu terpampang jelas. Dia sudah tidak sadarkan diri, jangan sentuh apapun di sana, tim medis sedang dalam perjalanan. Namun, Jane merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik ini semua. Kasus rumah hantu ini bukanlah insiden biasa. Mobil polisi akhirnya sampai di depan gedung yang mencekam itu. Jin langsung mendobrak pintu masuk. Prioritaskan keselamatan korban, perintahnya dengan suara yang menggelegar. Aku segera mendekat dengan cemas. Petugas, kamera pengawas menunjukkan kalau dia terjatuh karena ketakutan sendiri. Diam dan ikuti aku. Potong Jin dingin. Saat memasuki ruangan, pemandangan mengerikan langsung menyambut indera mereka. Seorang pria berpakaian compang-camping terkapar di genangan darah. Wajahnya sudah hancur tak lagi bisa dikenali. Jangan menyentuhnya. Peringat Jin tegas. Kita harus menunggu tim medis agar lukanya tidak semakin parah. 3 menit lagi bantuan datang. Jane berlutut, mencoba meneliti setiap detail kecil di tempat kejadian perkara. Tiba-tiba, tatapannya menajam. Tunggu, wajah pria ini rasanya tidak asing lagi bagi kepolisian. Xiao Liu segera memeriksa daftar buronan. Benar saja, pria ini adalah tersangka kejahatan yang selama ini mereka cari. Jane segera meraih radionya. Pusat. Kirimkan tambahan 4 tim ke rumah hantu Zakne sekarang juga. Suaranya terdengar sangat dingin tanpa keraguan. Sosok pembantai berantai itu akhirnya terungkap dan aku benar-benar terpaku. Mustahil, Pak. Kamera pengawas jelas memperlihatkan kalau dia tersungkur karena kesalahannya sendiri tanpa ada orang lain. Jangan banyak bicara dan bersiaplah menerima hadiahmu. Jane tertawa sini selalu melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Tepat saat itu, mataku tertuju pada pria yang terkapar. Jantungku berdegup kencang dan seketika aku mengaktifkan mata roh. Hanya dalam waktu 10 detik, sebuah penglihatan mengerikan muncul. Di atas tubuh pria itu, 4 kepala gaib sedang melahap daging dan darahnya dengan sangat rakus. Atmosfer mencekam menyelimuti udara, diiringi suara tawa lembut yang sangat menyeramkan. Tuan, itu adalah roh dendamnya yang bangkit di panggung kita. Wangi mengedikan bahu seolah itu hal yang biasa. Bukan aku yang menakutinya. Sementara itu di kantor polisi, Wang Wen harus menghadapi tatapan sinis dari rekan-rekannya. Dia membentak dengan penuh emosi, kembali bekerja sekarang, jangan hancurkan fokus kalian dengan hal-hal yang tidak berguna. Namun ucapannya terputus saat suara Jin meledak di earphone. Rumah hantu dalam bahaya, segera kirim bala bantuan sekarang. Kerahkan 4 regu polisi detik ini juga. Wang Wen terperangah. Reaksi kepolisian kali ini benar-benar sangat cepat dan sigap. Meski ini sudah ketiga kalinya mereka menerima laporan darurat dari rumah hantu yang dianggap sebagai alarm palsu hari ini. Namun mereka tidak berani meremehkan situasi tersebut. 1 detik keterlambatan bisa mengakibatkan tragedi yang sangat mengerikan dan fatal. 4 mobil polisi meraung menuju rumah hantu dengan kecepatan tinggi. Benarkah sang monster pembunuh itu ada di sana? Petugas pertama merangsek masuk ke dalam. Begitu melihat Zhao Chan tergeletak di lantai, dia berteriak dengan penuh semangat. Teka-teki terbesar dalam kasus ini adalah meski semua bukti mengarah padanya, benarkah dia pelaku dari 3 pembunuhan lainnya? Hal itu masih menjadi misteri besar karena Zhao Chan berhasil melarikan diri, sehingga polisi belum bisa melakukan identifikasi mutlak. Mereka tidak bisa mendapatkan sampel DNA miliknya. Inilah alasan mendasar mengapa Jien terus-menerus menaruh kecurigaan besar padaku. Terlebih lagi, metode kejahatan Zhao Chan terlihat sangat rapi dan licin. Dia jelas bukan seorang penjahat amatir yang ceroboh. Kasus pertama menunjukkan pola yang berbeda tanpa tubuh yang hancur. Jane menduga ada rahasia lain di balik semua ini. Jangan-jangan dia berniat mencuri rambutku secara ilegal? Lamunanku buyar saat suara ambulans datang membelah keheningan malam yang sunyi. Ambil sampel DNA pria itu sekarang, perintah Jien tenang. Lalu tatapannya mengunci pergerakanku dengan sangat tajam dan penuh selidik. Jika Zhao Chan terbukti bukan pelakunya,
Bawa orang ini untuk tes rambut. Dua polisi segera meringkus dan menahan pergerakanku. Apa-apaan situasi gila yang menimpaku ini? 2 jam kemudian, aku kembali terkurung di ruang interogasi yang sangat kukenali. Borgol yang dingin, kursi pesakitan yang keras, dan tentu saja wajah Jien yang masih setia menginterogasiku tanpa henti. Petugas, ini sudah jam 4 pagi. Biarkan aku memejamkan mata sebentar saja, teriakku dengan nada yang sangat putus asa. Tetap di tempatmu, jawab Jin datar. Sebelum hasil pemeriksaan DNA keluar, jangan pernah bermimpi untuk bisa beristirahat dengan tenang. Aku merasa jiwaku sudah berada di ambang batas. Tubuhku terasa sangat lemas dan aku merasa akan pingsan kapan saja. Bayangkan saja, 3 kali dalam sehari aku diseret ke sini sebagai tersangka utama. Siapapun pasti akan menjadi gila. Jin tetap menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Maaf, anggap saja ini adalah hari yang paling sial di dalam hidupmu. Aku sudah tidak sanggup lagi berdebat. Boleh aku minta mie instan? Perutku benar-benar terasa sangat melilit karena lapar sekali. Baiklah, akan kupisankan untukmu, jawabnya. Tolong tambahkan sosis dan masak yang enak ya, Bu Polisi cantik, pintaku. Tanpa membalas sepatah kata pun, Jane langsung berbalik. 2 menit kemudian, semangkuk mie panas sudah tersaji tepat di hadapanku. Isinya hanya potongan sosis, ternyata dia benar-benar tidak bisa memasak. Aku hanya bisa mengumpat dalam hati sambil mulai makan. Tangan kananku akhirnya dibebaskan. Sementara tangan kiriku masih terborgol erat di kursi. Saat itu, Jane menerima sebuah panggilan telepon. Setelah mendengarkan laporan hasil tes melalui ponselnya, dia mengembuskan napas panjang seolah beban berat di pundaknya telah menghilang. Hasilnya sudah keluar, ucapnya sambil menatapku dalam. Pembunuh berantai yang selama ini kita cari memang benar adalah Zhao Chan. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Meski roh gaib sudah memberitahuku sebelumnya, kepastian dari pihak kepolisian tetap terasa sangat menenangkan. Tadinya aku sempat ragu apakah polisi sanggup menangani kasus ini. Namun syukurlah, semuanya kini telah benar-benar berakhir dengan tuntas. Aku bangkit berdiri dan memberikan kode agar dia segera melepaskan borgolku. Bunyi denting besi itu terdengar sangat melegakan telinga. Klik. Borgol pun terbuka, tapi tiba-tiba Jien mendorongku kembali ke kursi dengan kekuatan yang sangat besar dan mengejutkan. Tatapannya berkilat penuh selidik, seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwaku. Ada sesuatu yang sangat mengusik pikirannya saat ini. Coba jelaskan padaku, tuntutnya dengan nada suara yang sangat dingin. Kenapa pembunuh keji itu bisa muncul di rumah hantumu? Dia mengetukkan pena ke atas meja dengan irama yang menekan mentalku. Jelas sekali kalau dia mulai meragukan keterlibatanku di sini. Apakah aku dalang utama di balik semua kekacauan ini? Ataukah ini semua hanyalah taktikku untuk melenyapkan seseorang tanpa jejak? Detik itu, jantungku berdegup kencang. Serasa diincar sepasang mata elang yang membuatku sesak napas. Inspektur, kenapa tidak tanya langsung saja padanya? Mungkin dia belum mati. Aku benar-benar merasa tersudut sekarang. Tak kusangka aku dituduh. Padahal dokter bilang dia takkan bangun, tapi tatapan Jian Liu makin menghujam. Apa ini rencanamu? Jika dia tidak mati, rencanamu cacat. Sial, aku bisa gila jika begini terus. Kau sudah gila. Periksa saja kamera pengawasnya. Aku menjawabnya dengan dingin tanpa banyak kata lagi. Apa aku punya nyali membiarkanmu menangkapku? Jian Liu tertawa dingin. Kau pikir kami akan tertipu? Video pengawas palsu buatanmu itu takkan berguna. Mendengar itu, duniaku seakan runtuh seketika. Apa? Semua ini bagian rencanamu? Termasuk membuat 4 gadis dan seorang polisi pingsan sekaligus? Suara Jian Liu semakin mengintimidasi. Kau tahu 4 gadis itu punya penggemar fanatik yang berbahaya? Mereka pasti akan memburumu demi alibi lenyapnya saksi. Ide gila ini benar-benar di luar nalar manusia. Rencana ini sungguh luar biasa. Setengah jam kemudian, aku sudah berdiri lesu di depan kantor polisi. Kapten Wang Wen berdiri di sisiku. Aku minta maaf, ucap Wang Wen sambil meminjat keningnya lelah. Maafkan sikap Jian Liu, dia masih syok karena kejadian di rumah hantu tadi. Ah, tidak apa-apa. Aku melambaikan tangan dengan santai. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Polisi, saya permisi dulu. Baiklah, kau boleh pulang, kata Wang Wen. Polisi akan menghubungimu lagi terkait pemberian hadiahnya nanti. Aku mengangguk pelan. Kepalaku terasa berat dan sangat lelah. Master akhirnya memutuskan pergi ke taman. Di dalam taksi menuju Funcang, mataku mulai terpejam karena kantuk yang berat. Tiba-tiba, ding dong, pencapaian diraih, keinginan roh pendendam terpenuhi. Mendapat 504 poin teriakan dan item pengantin menggoda. Aksesori perluasan adegan pengantin berbaju merah didapatkan. Aku tersentak kaget dan langsung menegakkan kepalaku kembali. Situasi apa ini? Suara sistem itu benar-benar mengejutkanku di tengah kondisi yang masih sangat kacau. Kapan aku bisa menukarnya? Tugas mana yang sudah selesai? Aku mencoba mengingat kembali semua ucapan itu. Seingatku,
Sistem mengatakannya di dalam mimpi. Tampaknya aku baru saja menyelesaikan misi keinginan roh pendendam. Dapat hadiah 4 nilai teriakan masing-masing 50 poin. Apa ini dari 4 roh itu? Pikirku. Aku langsung teringat pada mayat pembunuh berantai itu. Ternyata memenuhi keinginan roh pendendam, membuahkan hasil besar. Ini bisa memberiku imbalan tambahan. Aku mengusap dagu lalu bergumam, buka panel pertukaran nilai teriakan sekarang. Toko terbuka. Item iring-iringan pengantin 500 poin, gaun merah berdarah 1000 poin. Koleksi yang mengerikan, adegan rumah sakit putus asa 10.000 poin. Proyek baru segera terbuka. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Antarmuka sistem ini telah berevolusi jauh lebih canggih dan lengkap dibandingkan saat pertama kali aku membukanya. Konten iring-iringan pengantin semakin kaya. Sepertinya bisnis rumah hantu ini mulai berjalan di jalur yang benar. Tapi ini baru hari pertama, tidak perlu terburu-buru. Baiklah, konfirmasi pertukaran untuk item iring-iringan pengantin itu. Lagi pula tak ada salahnya mencoba. Poin teriakan berharga ini memang harus digunakan dengan cara yang tepat. Sistem terintegrasi otomatis, tingkat koleksi adegan pengantin merah mencapai 70%. Fitur pengaturan teror terbuka. Silakan tentukan tingkat kengerian global. Level standar berada di angka 70. Aku pun mulai berpikir. Melihat angka 70 itu, jantungku berdesir. Pantas saja orang-orang itu langsung pingsan ketakutan saat masuk. Harus kuturunkan sedikit angkanya. Jika tidak, setiap pengunjung yang datang pasti akan langsung jatuh pingsan. Aku butuh penjaga atau mungkin membuka klinik sekalian. Atur ke level 50. Pengaturan berhasil diperbarui. Saat hendak beristirahat sejenak, suara supir taksi memecah lamunanku. Adik kecil, kita sudah sampai di tujuan. Mobil tidak boleh masuk, kau harus jalan kaki. Mengingat Taman Funcang melarang kendaraan, aku pun turun. Setelah membayar, aku melangkah masuk. Tidak ada masalah kemarin, kan? Tanya seorang satpam yang menghampiriku. Dia bertanya dengan penuh semangat. Kau sering datang kemarin, kan? Dia adalah Paman Liu Jianggo, sang penjaga. Sudah 20 tahun dia bertugas di sini dan merupakan teman baik kakekku. Aku terbiasa memanggilnya Paman. Paman Liu, tidak ada masalah besar. Cuma ada pengunjung pingsan tadi. Aku tak ingin membuatnya khawatir. Aku merahasiakan soal pembunuh berantai itu. Hati-hati, rumah hantu memang seru, tapi Paman Liu mendadak serius. Keselamatan adalah yang utama, jangan hanya cari sensasi. Baik Paman, aku akan selalu berhati-hati dalam bekerja. Aku menjawab sambil tersenyum ramah. Setelah berbincang singkat, Paman Liu pun kembali bertugas ke pos penjagaannya. Aku melangkah masuk rumah hantu, tapi jantungku langsung mencelos saat melihat pintu itu terbuka lebar. Gawat, siapa yang berani masuk sendirian? Padahal aku sudah mengunci pintunya rapat-rapat. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Ding dong, notifikasi sistem muncul. Aku meraih 2 poin nilai jeritan. Sambil mengernyitkan dahi, aku langsung berlari menuju sumber suara. Terlihat Xiaoyan yang gemetar ketakutan di lantai. Tepat di depannya, sebuah tandu pengantin merah yang mengerikan telah menanti. Tandu itu dipikul sekumpulan boneka kertas misterius. Namun saat kuperhatikan, ternyata ada roda dan mesin di bagian bawahnya. Hebat, sistem ini benar-benar teliti. Dia bahkan memikirkan logika dunia nyata agar semuanya terlihat sangat masuk akal. Kau baik-baik saja? Tanyaku membantu Xiaoyan berdiri. Bos, apa kau lupa kalau hari ini adalah hari Sabtu? Jawabnya. Pengunjung pasti akan jauh lebih ramai dari kemarin. Xiaoyan melirik kostum baru milik bosnya dengan tatapan penuh kekaguman. Kostum ini terlihat sangat nyata dan pastinya sangat mahal. Xiaoyan yang sedang membereskan properti tampak masih sangat terkejut. Dia ingin menasihatiku agar tidak boros lagi. Dia pikir bisnis rumah hantu ini sudah hampir di ambang kebangkrutan. Namun, kata-katanya tertahan begitu saja di tenggorokan. Aku hanya mengangguk pelan menanggapi semua kekhawatirannya itu. Terima kasih bantuannya pagi ini. Aku harus tidur sebentar, mataku sudah tidak kuat lagi, ucapku dengan sisa tenaga. Aku segera menuju kamar. Xiaoyan meyakinkanku bahwa dia sanggup menangani arus pelanggan pagi ini sendirian tanpa bantuanku. Biasanya, pengunjung di pagi akhir pekan memang tidak terlalu banyak. Xiaoyan pun mulai fokus mengurus meja kasir. Jangan khawatirkan apapun, tidurlah dengan nyenyak, bos, ujarnya. Aku yakin dia pasti bisa mengatasinya dengan sangat baik. Aku menjawabnya dengan nada distrait sebelum masuk ke kamar. Kamar pribadiku ini memang terlihat sangat sederhana dan minimalis. Hanya ada tempat tidur, meja, dan sebuah komputer dengan kartu grafis 3060 yang sudah terbongkar. Kartu grafis itu sengaja kujual demi mendapatkan barang lain. Begitu merebahkan diri, aku langsung terlelap dalam tidur nyenyak. Tidurku kali ini terasa sangat luar biasa nyaman. Hingga akhirnya, suara alarm membangunkanku tepat saat jarum jam di siang hari. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Sambil meregangkan otot, aku berharap jumlah pengunjung hari ini tidak mengecewakan. Mendengar kebisingan dari arah luar,
jantungku mulai berdegup kencang. Dengan terburu-buru, aku segera mengenakan pakaianku kembali. Aku bergegas menuju wahana untuk segera memeriksa skenario kedua yang berjudul Iblis di Malam Hujan yang Mencekam. Namun baru saja melangkah masuk, perasaanku tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Jantungku kembali berdegup dengan penuh kecemasan. Kosong. Tidak ada satupun orang di sana. Apakah terjadi sebuah masalah besar yang akhirnya menghancurkan bisnisku hari ini? Kecemasan mulai menyelimuti benakku. Tapi tiba-tiba, sebuah teriakan histeris memecah kesunyian dari arah skenario pengantin merah. Suara itu penuh kengerian dan emosi yang dalam. Sempat terpaku, aku pun langsung berlari secepat kilat menuju sana. Setibanya di sana, aku tertegun. 4 pria berbadan besar bahkan belum sempat melangkahkan kaki masuk ke halaman utama. Mereka lari kocar-kacir melewati lorong karena ketakutan. Aku mengikuti mereka dan melihat pemandangan yang takkan pernah kulupakan. Antrean panjang telah mengular di depan pintu. Ini bukan pengunjung taman hiburan biasa, tapi lautan manusia menunggu rumah hantuku. Ding dong. Aku baru saja mendapatkan 10 poin jeritan. Total nilai jeritanku kini mencapai 104 poin. Aku mematung tak percaya. Sejak kapan orang-orang ini datang? Kenapa rumah hantuku bisa sampai memiliki antrean sepanjang ini? Bos, akhirnya kau bangun. Seru Xiaoyan yang bersimbah keringat sambil sibuk memberikan struk pembayaran kepada para pelanggan. Dia memintaku segera membantunya karena kewalahan. Aku masih merasa sangat bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sambil berjalan ke kasir, aku menatap Xiaoyan dengan penuh tanya. Baru tidur sebentar, kenapa suasananya jadi seheboh ini? Antrean di gerbang utama sudah mencapai lebih dari 50 orang. Ini benar-benar di luar dugaan dan perkiraanku sebelumnya. Mereka datang sejak jam 9 pagi dan jumlahnya terus bertambah. Aku sampai ingin menangis karena saking sibuknya, keluhnya. Baiklah, pergilah cari makan dulu, biar sisanya aku urus, ucapku sambil mengambil alih posisi di belakang meja kasir. Aku bayar 1 juta, bolehkah aku masuk sambil siaran langsung? Tanya seorang pemuda berpakaian kasual yang mendekatiku. Dia memegang tongkat swafoto dan menjelaskan bahwa penontonnya sangat penasaran ingin melihat isi rumah hantuku secara langsung. Sang streamer itu menawarkan 2.000 yuan dengan wajah serius. Aku sempat ragu sejenak untuk memberikan izin padanya. Jika disiarkan, daya tariknya mungkin akan hilang. Tapi rumah hantuku spesial, siaran ini justru bisa menarik lebih banyak audiens. Baiklah, tunggu aku 5 menit lagi. Jawabku akhirnya menyetujui tawarannya setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Aku meminta pelanggan lain menunggu sebentar. Lalu aku segera masuk ke dalam lorong gelap rumah hantu untuk bersiap. Sistem, tingkatkan level horor sekarang juga, pintaku. Sistem pun segera menanyakan konfirmasi mengenai perubahan tingkat kengerian tersebut. Aku mengaturnya ke level 60. Ding dong. Tingkat teror berhasil diubah, dan aku pun melangkah masuk halaman. Begitu melangkah masuk, rintihan putus asa bergema menyayat hati. Di depanku, sesosok boneka kertas mengusung tandu bunga kematian. Makhluk itu mendekat pelan dengan aura mencekam. Meski bulu kuduk berdiri, aku tetap melangkah maju dengan wajah sedingin es. Tanpa ragu, kupukul kepala boneka di atas tandu itu hingga suara bening wangi ngerena terdengar memecah keheningan. Bayangannya bangkit dari tandu yang terjatuh dan membungkuk takzim. Sekarang, ada misi baru untukmu, ucapku tegas. Misi apa? Tanya Wanging bingung. Tugasmu sederhana, buat para pengunjung itu lari ketakutan. Siap. Wanging bersorak kegirangan. Sejak mengenakan gaun pengantin merah itu, hasratnya untuk berburu mangsa semakin membara. Kehidupan barunya ini membuatnya kecanduan menakuti orang, jauh lebih baik daripada tersegel dalam boneka kaku tanpa bisa bergerak. Rasa tak berdaya dulu hampir membuatnya gila. Tapi ingat, jangan buat mereka pingsan lagi seperti kejadian kemarin, atau kau akan kukunci di dalam boneka ini selamanya. Wanging menjulurkan lidahnya manja sambil mengangguk tanda mengerti. Baik tuan. Aku mengangguk puas lalu, bergegas kembali menuju lobi utama rumah hantu yang mulai ramai. Antrean semakin mengular. Halo semua, aku sudah nego dengan bosnya, hari ini aku akan bawa kalian masuk. Streamer itu tampak sangat bersemangat. Sejak siaran kemarin, dia yakin tempat ini bakal jadi viral dan meledak hari ini. Ayo kita borong popularitasnya. Bos, ini uangnya. Setelah membayar, dia melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Notifikasi pembayaran masuk, 2.000 yuan mendarat manis. Aku menatap layar ponselku dengan senyum penuh rencana misterius. Pengumuman, siapapun yang berhasil melewati 2 tantangan besar di rumah hantu ini hingga ke pintu keluar, akan mendapat 10 juta tunai. Seketika, suasana lobi membeku. Apa? 10 juta tunai? Teriak mereka histeris. Gila. Apa bosnya sudah kehilangan akal? Seorang pria berbadan kekar yang awalnya cuma menonton, langsung menyela antrean. Demi 10 juta, aku ikut. Jangan banyak mikir. Pokoknya aku harus masuk sekarang juga. Rumah hantu rongsokan begini mau menantangku?
Aku sudah taklukkan 10 tempat serupa, minggir kalian. Aku berdeham pelan. Namun, karena hadiahnya meningkat drastis, harga tiket juga harus kembali ke tarif normal. 28 yuan per tiket. Begitu mendengar harganya, tawa meremehkan langsung meledak dari kerumunan itu. Naik harga? Hahaha. Aku lebih takut rumah hantumu ini bangkrut karena tak sanggup bayar hadiahnya. Bos, jangan sok kaya. Aku tersenyum tenang. Tenang saja, kata-kataku bukan omong kosong belaka. Dengan lambaian tangan, aku mempersilakan streamer pertama untuk melangkah masuk ke dalam kegelapan. Jiang Xiaoyan yang baru kembali membawa makan siang terpaku di tempat. Dia menatapku seolah aku sudah gila. Bos, apa kau sudah gila? 10 juta? Xiaoyan tampak sangat cemas hingga matanya berkaca-kaca. Bosnya ini semakin nekat saja. Kemarin sudah buat orang pingsan, sekarang malah berani bertaruh gila-gilaan. Padahal dulu rumah hantu milik Zen ini sangat mudah ditaklukkan, bahkan anak kecil pun berani bermain di sini. Bos, mending batalkan saja, mumpung belum ada yang merekam. Bisik Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran. Aku menunjukkan dokumen resmi yang sudah kusiapkan.